pada malam hari ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu secara santai. Jadi Bapak Ibu nggak usah tegang ya, nggak usah tegang. Nanti ditulis yang penting, kemudian ditanyakan. Nah, oke. Jadi teknis rencana pembelajaran agar lulus PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin di sini ada yang masih Prajab, ada yang masih dari Kemenak gitu ya. Sebenarnya Kemenak itu baru mengadopsi caranya Kemdikbud di tahun pertama. Ini tahun pertama bagi Kemenak. Rencananya ada portofolio, sedangkan portofolio itu sudah dihapus selama Bapak Ibu di piloting satu itu sudah dihapus ya. Oke, saya akan membahas satu-satu gitu ya. Jadi ini surat yang kemarin Bapak Ibu ini ya, surat yang Bapak Ibu dapatkan mengenai informasi pelaksanaan pendidikan PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Jadi sasaran PPG-nya terdaftar dalam data Dapodik Pendidikan, belum memiliki sertifikat pendidik, telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, aktif mengajar tahun ajaran 2023 sampai dengan 2024. Tersedianya bidang studi PPG di LPTK penyelenggara. Informasi pemanggilan peserta disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing peserta. Sampai malam ini pun ada peserta yang menjapri saya daftarnya di mana. Gitu ya, di SIM PKB Bapak Ibu dan kemarin terakhir insya Allah ya. Kemudian peserta diharapkan mengecek status validitas NIK masing-masing melalui aplikasi SIM PKB atau info GTK. Jika peserta mendapatkan NIK belum valid, peserta dapat melakukan perbaikan di aplikasi Virtual PTK selama periode lapor diri, tanggal 22 lapor diri, atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi Dapodik melalui operator sekolah. Oke, kemudian pembelajaran mandiri dilaksanakan secara daring melalui platform Ruang GTK, dulu namanya PMM. Sama saja Bapak Ibu, isinya nggak beda jauh. Dinas Pendidikan dapat mengakses data peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2025 di daerah masing-masing melalui akun SIM PKB operator distrik. Koordinasi lebih lanjut terkait data peserta dapat dilakukan dengan perwakilan BPGTK, BGTK, KGTK di tiap provinsi. Jika Bapak Ibu merasa di sini saya kok belum terpanggil, sebenarnya bisa melihat di data operator SIM PKB dinas Bapak Ibu. Saya ini tahap berapa itu kelihatan gitu ya. Kemudian 7, informasi resmi selanjutnya terkait pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025 dapat diakses melalui halaman ppgdikdasmen.go.id. Jadi kemudian bagi guru yang termasuk dalam poin 1 namun belum terpanggil dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahap 1, maka akan terpanggil pada tahap berikutnya. Jadi bagi guru yang belum memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu berikutnya yang akan diinformasikan secara resmi. Kemudian pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025 ini dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, saya akan menjelaskan banyak pertanyaan. Ibu, kan selesainya itu kan 9 Juli. Kok di jadwalnya yang Ibu share, kita bimbelnya sampai Agustus gitu ya. Bapak Ibu, jadwal ini seperti ini itu akan berubah. Tidak mungkin tidak gitu ya. Pemanggilan peserta sudah kita lakukan, lapor diri dan orientasi di LPTK itu tanggal 22 sampai 1 Juni gitu ya. Kemudian pembelajaran mandiri 6 Juni sampai 18 Juli. Pendaftaran UK PPG di ruang GTK itu tanggal 7 sampai tanggal 19. Bapak Ibu, UK PPG itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah membuat video UKIN, namanya UKIN, ujian UKIN. UKIN itu membuat video dan modul ajar, cukup ini saja. Jadi kalau Bapak Ibu, oh pakai ada yang bilang portofolio, apa itu sudah bukan zamannya, berarti guru lama itu. PPG-nya yang sudah lama gitu ya. Tidak ada portofolio. Kemarin Depak mencoba ada portofolio, kemudian waktunya tidak nutut, saya sampaikan itu tidak akan nutut gitu ya. Karena saya mendampingi guru pamong, mendampingi kemudian menilai. Saya ngomong sama Bapak Ibu Depak ya,
panitianya sulit untuk dicapai gitu ya. Ternyata benar dihapus per 1 Mei Depak itu portofolionya. Insya Allah Bapak Ibu juga tidak ada portofolionya. Itu adalah UKIN Bapak Ibu gitu ya. UKIN itu Bapak Ibu dilakukan pengambilan video itu kalau menurut surat edaran nanti itu sesuai pendaftaran tanggal videonya. Biasanya kampus yang besar-besar, ketika Bapak Ibu mendapatkan kampus yang besar, namanya besar begitu ya, UNY gitu ya, atau kampus Universitas Negeri Malang gitu ya, siap-siap biasanya video itu ada timestamp-nya. Jadi tanggal berapa, jam berapa itu kelihatan. Ada juga kampus yang nggak peduli, nggak apa-apa, yang penting ngumpulkan juga ada Bapak Ibu. Kebijakan ketika di pihak nasional itu memiliki surat edaran, tapi kebijakan tetap di LPTK masing-masing, gitu ya. 7 sampai 19 Juli. Pertanyaannya kadang Bapak Ibu nanti kan ada coaching klinik, ada orientasi. Tanyakan Bapak Ibu, 7 sampai 19 Juni itu Juli itu anak-anak libur atau tidak? Bapak Ibu lihat dulu jadwalnya di sekolahnya Bapak Ibu. Kalau libur, pastikan bagaimana kalau pada tanggal sebelumnya gitu ya. Tanggal 5 itu insya Allah kan Bapak Ibu jadwalnya saya lihat coaching klinik. Tanyakan pada saat coaching klinik masing-masing di LPTK-nya Bapak Ibu. Apakah nanti kita ambil videonya tanggal 7 sampai 19 Juli ataukah ada tanggal LPTK gitu ya. Karena penentunya LPTK gitu ya. 19 Juli. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan diupload videonya tersebut dan modul ajar. Videonya itu ada 2. Videonya itu 1 Bapak Ibu maksudnya, tetapi diolah menjadi 2. 1, 2 JP utuh tanpa dipotong. Jangan coba-coba memotong Bapak Ibu. Yang kedua, video yang diedit 30 menit. Kalau saya sarankan jangan ditambah. Gak apa-apa Bu, 45 menit aja jangan. Gitu ya. Kita sesuai peraturan nasional jadi lebih aman Bapak Ibu kadang-kadang. Makanya perlu saya dampingi gitu ya. Karena saya lihat ini kok lebih cepat tanggalnya daripada periode sebelumnya gitu ya. Ini. Bu, apakah ada tatap muka dengan dosennya? Enggak ada. Bapak Ibu insya Allah tidak punya dosen ataupun guru pamong ya. Belajar sendiri. Makanya Bapak Ibu ayo saya dampingi sampai dengan nanti ini ujian. Gitu. Kemudian ada kalau begitu UTBK itu apa? Jadi UKPPG itu ada UKIN, uji kinerja, ada UTBK. UTBK itu adalah tes ya Bapak Ibu. Tes pilihan gandanya masih 50 pilihan ganda, di mana 50, 15 itu adalah soal SJT gitu ya. Kemudian 35 adalah soal PCK pedagogik. Jadi nggak berkaitan dengan oh saya fisika ngitung ya, saya matematika ada ngitungnya enggak Bapak Ibu. Jadi UTBK itu ada 8 indikator penilaian yang nanti akan mungkin saya bahas di pertemuan selanjutnya akan lebih detail gitu ya. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus itu hanya 4 pertanyaan. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak menjawabnya asal-asalan bisa tidak lulus karena studi kasus gitu ya. Jadi seperti apa kan mungkin Bapak Ibu banyak itu di internet saya lihat kadang-kadang ada yang salah sudah ngasih gambaran salah itu saya kasihan Bapak Ibu gitu. Oke, jadi nanti ini pasti mendekati ujian itu ada edaran namanya edarannya surat edaran pelaksanaan UKPPG Bapak Ibu. Masih ini nanti akan diundur atau dimajukan insya Allah biasanya kan diundur itu biasanya. Sama karena masih menunggu teman-teman gitu ya. Masih menunggu teman-teman yang enggak valid itu kadang ada. Oke, baik. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah klik lapor diri, bukan lapor diri namanya, pendaftaran ya, menyetujui, mengikuti ini, kemudian kita akan lapor diri tanggal 22. Tetapi pastikan Bapak Ibu sudah masuk di grup Telegram kampus masing-masing. Insya Allah sudah ada saya yakin ya. Bapak Ibu surat yang di sini ini adalah surat dari pusat. Segala keputusan, kebijakan, kembali di LPTK masing-masing. Jadi Bapak Ibu harus memastikan diri di
LPTK-nya gitu ya. Jadi seluruh berkas lapor diri dibawain diunggah melalui aplikasi lapor diri LPTK penyelenggara sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIM PKB. Fakta integritas insya Allah sudah ada, Bapak Ibu sudah saya lihat tuh sudah punya. Biodata mahasiswa sesuai format PDDikti. Kemudian scan ijazah, scan transkrip nilai, kartu identitas, KTP, pas foto berwarna dimensi 4x6, scan surat keterangan sehat, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, scan surat bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, di surat keterangan itu dikasih biasanya untuk apa gitu ya Bapak Ibu? Untuk pendidikan PPG itu sampaikan saja sesuai suratnya PPG tahap 1 tahun 2025. Meskipun tidak ada LPTK-nya tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting ada Bapak Ibu tuh untuk kegiatan pendidikan PPG. Oke, ini adalah pasti Bapak Ibu saya lihat juga sudah ada ya. Ini adalah contoh fotonya gitu ya, mesti di media sosial tuh saya lihat banyak. Kemudian saya lihat di LPTK saya memang benar ya Bapak Ibu, jangan pakai baju yang warna-warni, kudungnya warna-warni, mohon maaf ngapunten, kadang-kadang pakai cadar dibuka dulu ya, memang sudah peraturannya seperti itu Bapak Ibu. Nah itu. Oke. Kemudian fakta integritasnya seperti ini ya Bapak Ibu, nanti dikasih materai 10.000. Insya Allah Bapak Ibu sudah punya, kalau tidak punya ya nanti saya share. Kemudian tahapan pemanggilan peserta. Jadi setelah berhasil akses SIM PKB dan ruang GTK, peserta wajib melakukan lapor diri ke LPTK yang telah ditentukan secara daring sesuai jadwal. Kemudian info LPTK bagi setiap peserta dapat dilihat di akun SIM PKB masing-masing Bapak Ibu. Itu ya, sebenarnya bisa dilihat kan LPTK-nya Bapak Ibu yang mana, tinggal masuk di SIM PKB, klik saja. Oh kalau saya UNY, klik UNY begitu. Daftar lapor diri di LPTK dapat dibuka pada akun SIM PKB atau melalui laman ppg.dikdasmen.go.id. Kemudian setelah peserta berada di laman lapor diri LPTK, guru dapat masuk melalui sistem lapor diri PPG bagi guru tertentu. Dilanjutkan peserta mengunggah atau mengupload dokumen pada sistem lapor diri LPTK masing-masing. Daftar dokumen lapor diri yang diunggah ada di halaman selanjutnya. Pada saat lapor diri, peserta memastikan apakah LPTK memberi syarat tambahan yang perlu dilengkapi. Mohon teliti ulang ketentuan masing-masing LPTK, gitu ya Bapak Ibu, karena UNY itu kemarin saya berdiskusi ya dengan panitia di UNY itu tetap seperti tahun kemarin Bu, tidak usah nafsa gitu ya. Tidak usah, itu enak kalau ada beberapa kampus tuh pasti butuh, ada yang butuh nafsanya kan, nafsa itu tes nafsa agak mahal ya Bapak Ibu. Kemudian jika ada kendala lapor diri, peserta dapat menghubungi LPTK. Kadang-kadang saya herannya, kok LPTK-nya Bapak Ibu nggak bisa, saya nggak menemui gitu ya, nggak menemui. Padahal kalau saya lihat di websitenya kampus, masing-masing kampus, LPTK itu bisa ada narah hubungnya kan. Nah itu ada Bapak Ibu ya, nanti saya akan lihatkan. Oke, ini contoh keterangan berkas pendukung PPG guru tertentu tahap 1 seperti format integritas dapat di-download. Ini adalah contoh ya, Bu. Ini contoh. Penamaan nomor UKG underscore kemudian PI1. Nah, seperti ini nanti akan Bapak Ibu mendapatkan panduan dari kampus atau LPTK-nya Bapak Ibu. Tuh ya. Oke. Saya ini dulu. Saya buka dulu surat. Oke. Kayaknya tadi ada yang di grup ada yang bertanya, Bu, kalau pengisian format biodata PDDikti, baik. Bapak Ibu, biodata PDDikti itu seperti ini contohnya ya. Kalau kalian Bapak Ibu sudah dapat begitu, biasanya sama kampusnya di share kalau ini. Saya lihat itu di beberapa websitenya kampus masih ada ya. Jadi seperti ini. Kalau seperti ini pengisiannya saya yakin tidak ada masalah ya. Nama, tempat lahir, jenis kelamin, nama ibu, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, NIK, ada NISN, Bapak Ibu guru itu dikasih strip gitu aja ya, dikasih strip gitu, nggak usah dihapus, itu nggak usah. Jangan menghapus pada bagian
PDDikti, cukup dikasih apa ya, strip gitu ya. NPWP juga kalau nggak punya yang dikasih strip saja gitu. Alamat, kemudian nanti Bapak Ibu pasti ada namanya nomor KPS ya. KPS itu untuk kartu sosial gitu ya. Jaminan sosial apa gitu ya. Menerima KPS nih. Silahkan biasanya itu dikosongi. Tetapi Bapak Ibu nanti dapat panduan ya, dapat panduan, diperhatikan betul ketika kampus itu memberikan panduan gitu ya. Orang tua, kemudian ibu, kalau ternyata apa itu almarhum ya nanti dikasih nama dalam sampingnya almarhum gitu ya. Nicknya kan pasti masih ada, nggak apa-apa dicantumkan. Nah, ini adalah contoh yang uh, format biodata pangkalan dikti ya. Nah, itu biasanya diminta. Kemudian ada beberapa sekolah gitu ya. Bukan sekolah. Ada beberapa nanti kampus itu meminta surat izin kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi surat izin kepala sekolah itu sebenarnya UNY itu minta Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di UNY ya. Surat izin pimpinan kepala sekolah. Nah, ini contohnya. Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan izin kepada, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Gitu ya. Bu, apakah ada yang minta SK gitu ya? Biasanya kalau ternyata minta SK, lihat kampusnya dulu ya. Ada kampus yang cukup kepala sekolah, SK kepala sekolah bahwa Bapak Ibu aktif di sekolah tersebut, itu juga bisa. Gitu ya. Kemudian saya akan contohkan surat pernyataan sehat. Jadi ada kampus, Bapak Ibu, ini saya contohkan UNY, karena UNY itu salah satu kampus yang tidak membutuhkan nafsah, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak butuh itu, gitu ya. Tapi ada beberapa surat pernyataan yang harus diisi. Ini surat pernyataannya. Sehat jasmani rohani, tidak pernah dan tidak akan terlibat narkoba. Nah, ini adalah penggantinya. Ini ya, surat sehat jasmani, rohani, nafsa, nggak usah ke rumah sakit, cukup membuat surat pernyataan ini. Itu UNY ya. Karena kemarin banyak yang jawab, saya Bu, saya UNY gitu. Ternyata saya lihat, saya tanyakan gitu ya, ternyata benar, masih pakai yang lama. Masih seperti tahun yang kemarin ya, baik banget ini UNY. Oke, saya lihat fakta integritas, saya kira Bapak Ibu sudah punya semua. Kemudian saya akan login lapor diri. Saya akan lihatkan lapor diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin bingung, coba Bapak Ibu cari di LPTK-nya Bapak Ibu kegiatan lapor diri. Ini yang saya buka adalah miliknya UNY yang tahun kemarin ya. Kalau tahun ini saya ternyata tidak punya akses gitu. Nah, ini ada lapor dirinya harus apa? Fakta integritas, biodata mahasiswa, surat pernyataan izin kepala sekolah, formatnya ada semua. Di setiap websitenya kampusnya Bapak Ibu, insya Allah ada ya. Ijazah, transkrip nilai, kartu keluarga, surat pernyataan bebas nafsa, bebas catatan kriminal. Jadi nggak usah pakai SKCK, itu UNY Bapak Ibu ya. Jadi kalau kampusnya Bapak Ibu pastikan dulu apakah bagaimana mintanya. Kalau mintanya sesuai surat edaran resmi dari pusat, ya dicari satu-satu. SK kepegawaian, file foto berwarna, masukkan nomor WhatsApp yang aktif, kemudian cetak foto ya, ukuran foto itu. Semuanya dalam PDF, PNG, JPG. Nah, ini sesuai peraturannya ada di situ ini. Kemudian ada oke. Jadi di sini ada nomor-nomor yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau menemui kendala, itu pastikan nomor-nomor ini tersimpan. Jangan sampai saya menghubungi siapa Bu gitu. Biasanya pasti ketika mau ujian itu kendala banyak sekali. Nggak bisa upload apa. Pastikan punya nomor yang bisa dihubungi di LPTK. Kemudian ada format berkas lapor diri dan registrasi. Insya Allah tiap website itu ada seperti ini Bapak Ibu dengan ketentuan masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu dari sana itu langsung ada surat pernyataan, izin kepala sekolah, fakta integritas, ketentuan foto, biodata PPG, ada semua gitu ya. Kalau bisa Bapak Ibu bisa ngambil sendiri dari apa ya? Kalau saya ngomongnya itu dari sumber yang terpercaya gitu ya, yang terbaru. Karena kalau sekarang Bapak Ibu insya Allah login lapor diri gitu,
Kalau tadi saya buka yang terbaru, jadi login lapor diri itu kan seperti ini. Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Ibu masukkan nomor SIM PKB-nya, kemudian tanggal lahirnya Bapak Ibu, login sebagai peserta, itu bisa langsung Bapak Ibu. Itu ya, nanti dipastikan eh, dicoba di ininya Bapak Ibu, di apa namanya? Di apa di websitenya kampusnya Bapak Ibu gitu ya. Oke, saya akan mulai membahas tentang belajar dari pengalaman pendidikan PPG di periode sebelumnya. Bapak Ibu kalau pendidikan PPG itu antara senang, antara apa ya, antara senang, antara pekerjaan berlipat ya. Tapi Bapak Ibu kalau sudah mulai menemukan capeknya, ingat Bapak Ibu, ketika menerima sertifikasi, Masya Allah, Alhamdulillah itu senangnya, gitu ya. Ingat itunya dulu lah, bagaimana biar kita itu agak semangat. Kadang-kadang pas, nggak apa-apa deh, aku gini aja, saya nggak lulus, nggak apa-apa. Aduh, itu biasanya di akhir-akhir itu saya kalau mendampingi Bapak Ibu kayak gitu, sudah menemukan titik jenuh, Bapak Ibu mikir lagi, oh ya nanti dapat tunjangannya gitu ya. Dapat tunjangannya, Masya Allah gitu. Oke, Bapak Ibu ini yang kemarin ya, yang tahun kemarin ya. Sebenarnya yang retaker tuh Januari Bapak Ibu dengan sistem yang masih sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan besok ada lapor diri, kemudian ada orientasi mahasiswa di kampusnya masing-masing. Ditanyakan sedetail-detailnya apa yang belum ini ya, apa yang belum minimal hari ini Bapak Ibu kan mulai bingung ya. Wah, bingung dicatat. Wah, ini nanti banyak pertanyaan. Nanti ditanyakan lagi yang kira-kira peraturan terbarunya apa gitu ya. Termasuk bagaimana tanggal pengambilan video UKIN-nya. Kemudian pembelajaran mandiri di PMM biasanya 1 bulan ya. Kemudian pendaftaran UKPPG, periode unggah dokumen. Setelah daftar, pendaftaran itu adalah hari tanggal atau pengambilan video pembelajaran, kemudian periode unggahnya. Bapak Ibu kalau lihat di sini 4 November tanggal 7 itu periode unggah. Jadi tanggal pendaftaran akhir berapa hari? 3 hari itu unggah Bapak Ibu. Makanya saya agak lihat jadwal loh, kok jadwalnya seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba kita harus memulai lebih awal pembelajarannya. Kemudian pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer. Biasanya 2 minggu ya, seminggu dari pendaftaran lah 2 minggu. Kalau tanggal 4 November terakhir, itu 2 minggu, antara 2 minggu paling lama. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan harinya, jadwalnya apa saja gitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu UTBK, Bu UTBK itu nilainya bisa langsung dilihat enggak? Karena studi kasusnya nanti akan saya nilai dulu ya. Kalau saya tim penilai itu akan saya nilai. Jadi yang saya nilai, yang dinilai oleh dosen dan guru pamong itu adalah UKIN, modul ajar, video, dan studi kasus. Gitu ya. Tetapi penilaiannya bagaimana Bu? Penilaiannya UTBK, ujian tertulis berbasis komputer ini, maka nilainya itu biasanya keluar, Bapak Ibu, nilai Bapak Ibu mengerjakan pilihan ganda itu langsung keluar. Keluar, kemudian tapi tidak di akunnya Bapak Ibu, di akunnya koordinator atau ketua panitia PPG di LPTK. Nah, itu langsung keluar nilainya. Kemudian kami nilai, setelah dinilai, nilai itu akan keluar di akunnya eh, tim apa ya, ketuanya di LPTK. Setelah itu diolah nilai itu, rapat para pejabat memangku kepentingan ini untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu. Kalau kelulusan normal ya Bapak Ibu, saya ngomong normal. Normal itu adalah 70 nilainya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu reot kok nilainya di bawah 70 berarti harus belajar lebih lebih giat lagi latihan-latihan soalnya. Gitu ya. Kemudian pengumuman UKPPG gitu. Bapak Ibu kalau sudah diumumkan Bapak Ibu lolos, alhamdulillah gitu ya. Nanti akan saya kumpulkan lagi bagaimana selanjutnya sampai Bapak Ibu nanti langkah-langkah sampai menerima tunjangan sertifikasi. Gitu. Jangan khawatir itu nanti akan saya dampingi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika sudah menerima sertik ternyata tidak bisa terbayarkan perjuangannya kan. Wah, kemudian kalau ternyata Bapak Ibu jangan sampai tapi ya tidak lolos, maka Bapak Ibu akan mengulang di periode selanjutnya. Mengulang itu tidak enak Bapak Ibu. Saya itu
banyak akun saya, kadang-kadang Bapak Ibu itu di YouTube itu kan sampai berapa? 8.000 subscriber ya. Itu kadang-kadang banyak yang japri saya karena tidak lulus 8 kali, Bapak Ibu 9 kali itu tidak lulus ujian itu. Saya kumpulkan ya, kemarin piloting 1 saya kumpulkan sendiri dalam satu grup, piloting 2 dan piloting 3 itu yang tidak lulus saya kumpulkan, yang japri saya secara pribadi, biasanya Bapak Ibu dari YouTube ya taunya, rata-rata memang ngenteng no ya, kalau bahasa Jawanya apa ngenteng no, meremehkan, ngono tok bisa, lah ngeser punya teman tuh bisa, nah kayak gitu. Itu ternyata kalau sudah akunnya terdetek melakukan sekali kecurangan, sulit Bapak Ibu untuk besoknya tuh sulit untuk apa ya, untuk valid itu untuk jurnal ya. Ataupun lain-lain ya. Kadang-kadang saya lihat Bapak Ibu juga, kalau Bapak Ibu merasa saya tidak bisa IT-nya, minimal ada Bapak Ibu guru di sekolah, biasanya ada guru-guru muda yang bisa IT, dimintai tolong, tapi Bapak Ibu bisa didampingi dan belajar lah, minimal pegang laptopnya, membuka, menutup, ngerjakan gitu. Itu ya minimal gitu ya. Jangan sampai ketika ujian diajak nih temennya. Nah itu dianggap kecurangan Bapak Ibu. Gitu ya. Itu kurang 1 bulan Bapak Ibu minimal ngeklik, menghidupkan, mematikan belajar. Ya. Dulu karena saya juga punya peserta bimbel umurnya 57 tahun ya Bapak Ibu. Namanya Bu Bayani gitu. Saya kira aduh beliaunya mau mau apa ya? Saya kayak agak was-was loh. Beliau sudah sepuh, rumahnya di gunung gitu. Alhamdulillah ternyata lulus. Saya sarankan jangan melakukan kecurangan sekecil apapun. Insya Allah umur pensiun kurang 4 tahun Bapak Ibu, insya Allah ada afirmasi-afirmasi nilai. Tapi kalau sekali Bapak Ibu melakukan kecurangan, itu berat Bapak Ibu. Jangan asal, Bu teman saya Bu, biasanya teman saya itu pakai apa namanya, pakai joki lulus ya, gak ketahuan ya, pas baik saja nasibnya. Tapi yang ketahuan banyak Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini jadwal bimbingan yang hari ini dari Senin 19 Mei. Memang saya ingin Bapak Ibu tidak sampai bingung ya, karena hoak-hoak itu banyak sekali. Jadi mengenai persiapan lapor diri, garis besar pelaksanaan PPG tahap 1 ini seperti apa, minimal Bapak Ibu sudah punya gambarannya. Gitu ya. Kemudian Selasa 3 Juni, insya Allah kita akan persiapan pelaksanaan coaching klinik dan belajar mandiri gitu. Apa nanti saya akan memberikan ini ya, sudah memberikan apa-apa yang minimal yang harus ditanyakan ketika coaching klinik gitu ya. Kemudian kita akan memulai UKIN tuh Senin Bapak Ibu 9 Juni. Jadi akan menyusun modul ajar ideal UKIN itu seperti apa sih gitu ya. Jadi pengalaman saya selama menilai tahun periode 1, 2, 3 itu kemarin seperti apa, apakah nanti penilaiannya terbaru atau tidak. Kalau ada informasi terbaru akan saya share di peserta bimbel. Kemudian Kamis 12 Juni rencananya akan menyusun tujuan pembelajaran. Model pembelajaran, pemetaan kebutuhan belajar. Jika Bapak Ibu di sini ada prajab atau Bapak Ibu prajab itu ada wawancaranya. Kalau Bapak Ibu guru daljab ya dalam jabatan tidak ada wawancara. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ternyata kadang masuk di grup-grup PPG terus ngomong wawancaranya bagaimana, itu pasti prajab. Daljab tidak ada wawancara. Nah, kemudian Senin 16 Juni, karena memang saya fokusnya di bulan pertama Juni ini ya, Juni ini fokus ke modul ajar. Saya tidak akan membahas yang namanya UTBK Bapak Ibu. Karena saya harus fokus gitu ya. Saya harus mendampingi Bapak Ibu, dibuatkan saja tidak Bapak Ibu. Saya itu tutor UT. Terus membuatkan guru itu saya tidak. Saya ingin mengubah mindset bahwa guru itu mau belajar gitu ya. Kalau Bapak Ibu memang mau belajar benar-benar membuat modul ajar yang bagus, maka akan saya dampingi. Tapi saya tidak membuatkan gitu ya. Kemudian Senin 16 Juni yaitu akan menyusun langkah-langkah pembelajaran terdapat pada diferensiasi. Diferensiasi harus ada KSE, bahan ajar yang orisinal, tidak boleh bahan ajar atau materi itu ngambil dari internet gitu ya. Kemudian menyusun penilaian. Pertemuan Senin 23 Juni menyusun media pembelajaran, harus ada media pembelajaran itu ya. Minimal LCD. Kalau saya di pucuk gunung, pengganti LCD-nya apa nanti akan saya bahas gitu ya. Kamis 26 Juni akan menyusun LKPD karena LKPD itu harus ada, wajib hukumnya.
Ini adalah membuat satu kali pertemuan. Jangan sampai Bapak Ibu ada hoak, ada salah satu peserta jadi disuruh membuat satu RPP, bikin 12 kali pertemuan. Saya tanya, siapa yang ngajari gitu ya? Ini kakak kelas saya, Bu, katanya 12 kali pertemuan. Ya jelas nggak lulus. Nggak lulusnya di situ, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu kena omongan-omongan yang apa, diskusi dengan saya, apakah itu benar atau tidak, gitu ya. Kemudian Minggu 29 Juni sampai 6 Juli, nah gitu ya, saya akan mengoreksi modul ajar Bapak Ibu sesuai ideal UKIN. Saya lihat modul ajaran Bapak Ibu pantas tidak, sudah lolos tidak, gitu ya, dengan penilaiannya. Satu-satu. Jadi akan saya nanti share linknya, link untuk pengumpulan tugas. Saya akan mengoreksi atau mereview Bapak Ibu melalui Zoom meeting. Kalau pesertanya seperti piloting 2 sampai 200 gitu ya, 186, maka saya akan mungkin jam 2 bangun saya review, tidak mengundang Bapak Ibu, pagi itu akan saya share. Bapak Ibu mencari reviewnya miliknya Bapak Ibu gitu ya. Nah itu akan masih saya kesalahannya kekurangannya di mana model ajar ini akan saya kekurangannya di mana sudah bagus apa belum. Jadi kalau saya sudah ngomong model ajarnya Bapak Ibu sudah bagus. Kalau saya sudah ngomong bagus, Bapak Ibu bisa turnitin gitu ya. Jadi turnitin itu apakah tulisan Bapak Ibu ini ternyata mirip nih sama punya kakak kelas, sama alumni kemarin itu bisa terlihat Bapak Ibu. Ada kampus yang pakai turnitin, ada kampus yang tidak, gitu ya. Turnitin saya sediakan di bimbel itu satu file modul ajar itu 40.000 bagi yang bukan peserta bimbel. Jika peserta bimbel 20.000 satu kali. Jadi Bapak Ibu akan melihat apakah tulisan Bapak Ibu ini adalah ngambil dari tulisan orang lain itu akan terlacak gitu ya. Dan itu harus di bawah 30%, tidak boleh sama ya. Yang boleh sama itu 30% dengan tulisan orang lain. Jadi kalau sampai 32, 36%, maka akan saya suruh untuk merubah itu. Gitu ya. Kecuali biasanya Bapak Ibu kemarin suaminya atau istrinya bimbel di bimbel saya ini kemudian sudah diturnitin dan hasilnya di bawah 30% turnitinnya gitu, kemudian tidak pernah di-share kemana-mana, insya Allah masih bisa dipakai lagi dengan syarat tidak pernah di-share kemana-mana gitu ya. Oke, jadi akan saya koreksi satu persatu Bapak Ibu sesuai dengan eh, Bapak Ibu mengumpulkan. Bu, saya kapan koreksinya? Biasanya kalau kayak gitu saya lihatkan apa itu pengumpulan filenya. Nah, Ibu nomor ini ya, ditunggu dulu saya nomor ini gitu ya. Karena kadang-kadang bukan peserta bimbel, Bu, saya mau dikoreksi gitu. Saya lihat dulu jadwalnya, bukan saya tidak mau mereview ya. Miliknya Bapak Ibu guru di Indonesia itu enggak sebenarnya, tapi saya lebih mengutamakan dulu peserta bimbel Bapak Ibu. Karena kadang tanggung jawab moral ya Bapak Ibu. Saya harus menyelesaikan dulu. Kemarin tuh yang Bapak Ibu datang yang tidak lulus UKIN itu ada sekitar 200. Tetapi saya hanya bisa bisa mereview itu sampai 110 atau 111 gitu. Yang lainnya karena jadwal saya biasanya jadwal saya itu akan padat ketika saya menjelang ujian. Bapak Ibu menjelang ujian gitu ya. Atau saya lagi jadwal-jadwal menilai itu biasanya agak sedikit padat Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan membahas studi kasus gitu ya. Jangan bahas ketika jadwal-jadwal ini, fokus saja membuat modul ajar dan jurnal. Jadi syaratnya Bapak Ibu mengikuti ujian itu jurnalnya harus selesai. Tetapi kalau perbedaan kemarin kalau Bapak Ibu lihat ini live-nya Bu Nunuk Suryani, apa yang membedakan pembelajaran PPG tahun kemarin sama tahun ini? Kalau PPG tahun kemarin itu Bapak Ibu diselesaikan dulu modul ajar 1, 2, 3 dalam waktu 1 minggu, itu bisa. Tahun ini sepertinya tidak. Jadi tahun ini ada jadwalnya. Jika melebihi jadwal terlalu cepat tidak boleh, melebihi jadwal juga tidak bisa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dilihat betul, biasanya Bapak Ibu itu kan masih lah belum ujian, kemudian jadi waka di sekolahnya, jadi kakom, jadi apa di sekolahnya. Akhirnya sampai lupa sekolah gitu, sampai lupa tugas PPG-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan dulu ya PPG ini dipastikan Bapak Ibu lolos dulu. Jangan sampai karena menyepelekan tidak lulus ngulang. Ngulang itu satu malu, dua mentalnya Bapak Ibu itu akhirnya kayak bagaimana ya? Apa ya? Sumpek gitu ya. Nah, itu saya karena saya mendampingi yang retaker-retaker itu
Waduh, mesti setiap hari itu ngomongnya kayak yang pemerintah tidak adil apa. Seharusnya Bapak Ibu mulai sekarang sudah lapor diri, itu sudah fokus gitu ya. Oke, jadwal UTBK. UTBK itu Bapak Ibu di awal pembelajaran nanti 19 Juli saya akan membahas bagaimana menyusun studi kasus yang baik mendapatkan nilai sempurna kalau saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu agak ngelihat sedikit lah minimal nilainya 90 begitu ya. Karena apa? Kalau studi kasusnya sudah bagus, nilai mohon maaf ternyata nilai PCK-nya itu turun gitu ya. Kan kalau di rata-rata bisa nyampe 70 nah gitu ya. Prediksi saya karena kalau studi kasus itu kan bisa dihafal dulu, bisa dikasihkan saya, bisa saya koreksi setelah sudah saya ngomong, oh ini studi kasusnya bagus. Silakan diturnitin. Diturnitin tuh melihat plagiasi tulisannya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak apa-apa Bu, yang gratisan tuh banyak Bu di internet. Pengalaman saya itu ada yang menggunakan gratisan Bapak Ibu ternyata terplagiat Mas Yan ya ketika di aplikasi penilaian. Jadi saya tidak menyarankan karena beda kampus, beda peraturan, tapi akan saya dampingi Bapak Ibu untuk kampus yang ketat. Ketika kampusnya Bapak Ibu tidak ketat gitu ya, maka enteng gitu ya, lebih ringan. Tapi kalau sudah Bapak Ibu dapat kampus yang ketat, Bapak Ibu tidak siap gitu ya, tidak siap dengan studi kasus asal-asalan apa asal-asalan. Nah itu yang apa ya berat di belakang gitu ya. Jadi nanti saya akan bahas Senin setelah saya akan membahas menyusun studi kasus yang baik itu seperti apa. Bapak Ibu sudah mulai nyicil studi kasusnya gitu. Kemudian saya akan membahas tanggal Senin KLPPG 1. KLPPG 1 itu tentang studi kasus. Bukan soal-soalnya itu soal SJT Bapak Ibu. Bukan studi kasus soal SJT. Kemudian KLPPG 2 itu tentang soal-soal tujuan pembelajaran. KLPPG 3 itu tentang alur materi, KLPPG 4 merancang pembelajaran, KLPPG 5 pelaksanaan pembelajaran, KLPPG 6 itu mengevaluasi, KLPPG 7 refleksi, KLPPG 8 itu adalah pengembangan diri. Bu, katanya ada namanya bimbingan konseling gitu ya. Dulu rame banget gitu ya. Dulu rame banget akan tatap muka. Saya mikirnya gini, kalau tatap muka mohon maaf ya Bapak Ibu, yang namanya guru kamu dan dosennya seneng banget kalau ada tatap muka Bapak Ibu karena fee-nya besar gitu ya. Bukan berarti kita nggak seneng-seneng banget gitu ya. Tetapi kenapa sih tatap mukanya itu dihapus gitu ya? Agar biaya untuk fee dosen dan guru pamong tadi bisa merekrut jumlah Bapak Ibu dalam jumlah yang banyak gitu. Itu kadang-kadang banyak, seharusnya tatap muka, enggak biasanya gitu di media sosial ya. Tetapi pemerintah inginnya Bapak Ibu lebih banyak yang terekrut dan bisa lolos gitu ya. Kemudian Kamis 31 Juli sampai 3 Agustus ini adalah prediksi saya Bapak Ibu. Prediksi saya ujian itu sekitar itu. Dan tapi jadwal ini bisa berubah sesuai surat edaran ujian UKPPG ya. Akan mengoreksi studi kasus Bapak Ibu satu per satu gitu ya. Kemudian Senin kita akan tryout gitu. Tryout UTBK sesuai mapelnya Bapak Ibu. Itu saya punya. Nanti Bapak Ibu juga ada tryoutnya setelah Bapak Ibu kalau bisa ya, tryout soal tryout itu bisa Bapak Ibu kalau masih ingat diketik yang rapi gitu ya. Diketik yang rapi, kemudian dikirim ke saya, akan saya kerjakan. Kalau yang penting Bapak Ibu jangan besok mau selesai ya, besok mau ujian, malamnya baru ngirim. Ya jangan ya Bapak Ibu, harus diketik tuh saya bisanya cuma gambar. Saya kalau gambar itu lama Bapak Ibu, ngasih jawabannya lama karena kan saya nggak mungkin ngasih saya bisa menjawab soalnya Bapak Ibu, tetapi dalam bentuk file Word yang diketik agar saya cepat gitu. Kalau gambar itu saya lama ngasih jawaban ketika kan nggak mungkin saya ngasih A. Kalau saya ngasih A, B, C gitu, nanti Bapak Ibu mesti nelpon saya. Bu, ini jawabannya A, Bu. Menurut saya B. Ini alasannya Ibu apa? Nah, itu saya biasanya waktunya yang tidak bisa menjelaskan secara pribadi, maka biasanya soal-soal yang saya dapat dari mahasiswa PPG itu saya kalau saya ada waktu kosong rapat di sekolah atau waktu kosong biasanya saya akan mengerjakan soal tersebut gitu ya. Jadi jawabannya apa? A itu alasannya apa begitu ya. Nanti kalau ternyata Bapak Ibu punya soal tryout di apa itu di rumah kalau dulu PMM ya kalau sekarang kan rumah BTK itu apa nah itu
Nah, itu yang di kalau Bapak Ibu ingat atau apa di screenshot boleh ditulis lagi gitu ya. Oke, kemudian insya Allah ada di akhir pembelajaran kita besoknya mau ujian, kita ada doa bersama anak yatim, gitu ya Bapak Ibu. Karena saya tahu Bapak Ibu, kadang-kadang nilainya Bapak Ibu tuh 70 69 gitu ya. Kemudian ada yang nilainya mohon maaf ada 35. Saya yakin yang nilainya 69 itu tadi pasti setelah rapat koordinasi pimpinan itu pasti lulus gitu ya. Ketika saya tanyakan kepada dosen saya di LPTK, ternyata yang lulus tuh yang nilainya kecil lagi 35 gitu. Loh, Pak, 69 nggak lulus enggak gitu. Iya, harus banyak doa ini. Si yang punya ini apa itu nasibnya bagus. Loh, kenapa, Pak? Karena dilihat dari umurnya, dilihat dari pengabdiannya. Dia nilai 35 terus kemungkinan ketidakcurangan gitu ya. Itu lebih besar. Nah, itu. Jadi kita harus ini ya Bapak Ibu. Makanya saya di periode piloting 1, 2, 3 di akhir pembelajaran, kemudian besoknya mau ujian, itu ada doa bersama anak yatim. Alhamdulillah Bapak Ibu, 99% lulus. Kenapa Bu saya tidak ngomong 100%? Enggak. Jadi peserta bimbel saya itu piloting 1. Sebelum piloting itu banyak Bapak Ibu. Piloting 1 saya yang piloting 1 itu 111 lulus 100%. Piloting 2, 186 hanya lulus 176. Insya Allah seingat saya. Kenapa tidak lulus? Ada sebagian yang melakukan kecurangan gitu ya. 100 karena setelah melakukan kecurangan nangis telepon saya setelah ujian. Itu nangis. Oh, berarti saya lihat nomor gurunya tersebut, kemudian saya cari infonya ternyata memang melakukan kecurangan. Kecurangan itu ada videonya Bapak Ibu di panitia gitu ya. Kemudian 111 lagi piloting 3 itu 100% lulus gitu ya. Bapak Ibu jangan mencoba-coba nanti pakai joki, pakai apa. Janganlah. Bismillah. Insya Allah lulus. Kemudian ini jadwal bisa berubah ya Bapak Ibu. Ini saya hanya memberikan gambaran pertemuan kita gitu ya. Ada pertanyaan lagi Bu, itu bayarnya setiap bulan tidak. Jadi kalau Bapak Ibu ikut lengkap, paket lengkap 300.000 gitu ya. Tapi itu hanya sekali saja membayar sampai pendampingan sampai ujian gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya ada yang hadir di sini ternyata tidak lulus UTBK sudah 5 kali, 6 kali ya hanya membayar jadwal ketika UTBK saja. Atau saya kurang UKIN Bu, banyak yang daftar seperti itu, yang nggak lulus yang tahun-tahun kemarin ya ikut yang UKIN saja gitu ya. Bapak Ibu yang baru maka ikut paket lengkap gitu. Oke, nanti di akhir kita punya yang namanya soal SJT, soal PCK yang kita tryoutkan. Saya bisa melihat Bapak Ibu itu sudah siap atau belum. Jangan-jangan kadang-kadang belum siap gitu ya mau ujian. Saya sudah siap Bu, lah kenapa? Wah tugas di sekolah banyak Bu. Nah itu sudah mulai ya Bapak Ibu. Harus bisa mengatur sendiri gitu ya. Kan kita orang dewasa mengatur sendiri. Tidak mungkin kadang saya sudah japri 1 kali Ibu studi kasusnya belum dikirimkan. Besok itu mau ujian studi kasus belum di. Sampai hari H tidak mengirimkan nggak mungkin saya marah-marah ya Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan gitu ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang belum karena kesibukan keluarga dan kesibukan di sekolah. Daripada ketemu saya di periode selanjutnya lebih baik diselesaikan Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu, tips dan trik membuat jurnal agar lolos validasi PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 ini. Bu, saya dibuatkan jurnal itu hal yang sangat banyak yang jawabri saya itu ya. Karena HP di YouTube dengan HP pribadi itu masih belum dipisah Bapak Ibu sampai saat ini mau misah waktunya kok. Belum ada. Bapak Ibu, jurnal tuh jangan terlalu takut. Yang ditakutkan adalah modul ajar, ukinnya Bapak Ibu atau studi kasus itu yang ditakutkan, gitu ya. Itu yang butuh effort agak agak ini ya, benar-benar gitu ya. Jurnal itu yang ngoreksi adalah mesin, gitu. Bukan nggak ada dosennya yang ngoreksi itu. Kok bisa loh? Iya yang ngoreksi mesin, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu antara jangan kalau saya berharap Bapak Ibu di jurnal upload pertama kalau bisa jurnal itu satu jangan di scan. Di scan itu kalau sudah nulis kemudian biasanya Bapak Ibu di scan ya, di print terus di scan gitu. Nah itu biasanya tidak terbaca. Satu. Kemudian terlalu banyak foto yang ditempel. Banyak foto. Itu juga 60% pada jurnal terlalu banyak foto. Itu juga tidak terbaca mesin.
Sekali Bapak Ibu tidak valid, maka jurnal kedua, jurnal ketiga itu validnya agak butuh usaha, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu satu kali jurnal valid, insya Allah jurnal kedua, jurnal ketiga itu lebih mudah valid, gitu. Pastikan bikin sendiri. Kalau Bapak Ibu merasa, biasanya ada Bapak Ibu yang pede, nggak apa-apa dah aku pakai yang gratisan Turnitin-nya, tidak masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu kok nggak valid, silakan hubungi saya. Itu sudah berarti akunnya Ibu, Bapak tidak bisa digunakan lagi tahap yang gratisan. Turnitin-nya harus berbayar, gitu ya. Kalau memang kendala kok sabu saya sampai tiga kali nggak valid, itu juga ada. Berarti tulisannya Bapak Ibu sama dengan miliknya orang lain, gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu Bu, saya banyak Bu di internet gratisan. Jangan Bapak Ibu, jangan apa ya. Kalau saya eh, jangan uji coba untuk masa depannya Bapak Ibu, gitu ya. Oke, Bapak Ibu besok akan seperti ini ya. Prinsip pengajaran dan asesmen kalau dibuka di PMM. Kalau sekarang kan GTK ya, rumah GTK gitu ya. Nah, itu ada PPA umum 2, PPA umum 1, PPA umum 3. Ini yang tahun kemarin Bapak Ibu. Yang sekarang pun saya lihat masih seperti ini kalau miliknya saya. Tapi kalau besok setelah coaching klinik tanggal 5 gitu ya, terus ada Bu BK-nya dikasih sendiri gitu ya. BK-nya PPA umum 4 mungkin ya. Itu saya akan mesti Bapak Ibu akan jawab Bu, ternyata sampai 4 Bu. BK-nya di sana naruh BK-nya gitu ya, materi BK bimbingan konseling. Maka pasti ada 4. Tetapi kalau tidak ada tambahan gitu ya, maka ya hanya sampai 3 ini gitu ya. Perbedaannya guru mapel sama guru produktif. Guru produktif makanya di bimbel saya itu ada produktifnya macam-macam Bapak Ibu, busana, kecantikan apa gitu. Bapak Ibu jangan berharap oh saya matematika saya mau kumpul matematika, tidak ada. Kampus tidak mulai piloting 1 2 3, kampus itu tidak pernah mengumpulkan guru per mapel. Kampus itu hanya punya guru pada tahap yang sama ujiannya. Mapelnya macam-macam gitu. Termasuk di bimbel juga seperti itu. Meskipun nanti ujiannya per mapel, UTBK, oh saya guru apa? Guru busana, saya guru kuliner, saya guru itu, tapi pembelajarannya itu materinya sama Bapak Ibu. Konsepnya sama, hanya beda mapel gitu, ya. Jadi kalau perbedaannya guru mapel itu sama produktif. Kalau guru produktif itu PPA umumnya itu ada yang namanya teaching factory, itu ada gitu ya. Pembelajaran project itu ada gitu, teaching factory. Tetapi kalau guru mapel selain guru produktif itu nanti modulnya itu berbeda. Jadi tidak ada teaching factory-nya, nggak ada, pembelajaran project learning-nya nggak ada. Gitu ya, itu di sana. Jadi kalau di sini prinsip pengajaran dan asesmen umum, lengkapi jurnal pembelajaran setelah Bapak Ibu lihat, dibaca-baca. Bu, soal latihannya dikerjakan nggak sih? Kalau dikerjakan Bapak Ibu akan pinter gitu ya, butuh waktu. Tapi kalau cuma ceklik-ceklik nggak dikerjakannya, dikerjakan hanya jurnal, tidak apa-apa gitu ya. Kalau prediksi saya kemarin ternyata nggak dikerjakan juga, kemudian teman-teman sudah ngumpulkan ya, Bapak Ibu peserta itu sudah ngumpulkan tugas di dalam PPA umum 1 gitu, 2 ini juga diklik, terus tugasnya banyak Bapak Ibu gitu. Bikin ini, bikin foto. Bapak Ibu kalau ngerjakan, dilihat gitu ya, itu pinter nanti. Tetapi kalaupun nggak dikerjakan, tetap juga bisa, insya Allah juga bisa valid gitu ya. Gimana saya ngomongnya ya? Nah begitu. Jadi antara antara ini ya, kalau Bapak Ibu hanya mengejar selesai, nggak usah lihat ngerjakan apapun di dalam jurnal, itu nggak apa-apa gitu. Tetapi takutnya Bapak Ibu nggak memahami konsep gitu. Bu saya aja pokoknya saya lewati Bu, nggak apa-apa ini saya juga valid. Ya iya nggak apa-apa, terserah ibu bapak ya bagaimana menanggapi ini, mau belajar atau pokoknya valid gitu ya. Nanti Bapak Ibu ada pengajaran dan asesmen, kemudian kemudian ada gini, jurnal pembelajaranku, prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, nanti seperti ini, ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran, menyertakan dokumen aksi nyata, menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih, TARL, CRT, UBD, ini guru produktif tidak ada. Jadi guru produktif itu adanya project nanti. Semua dokumen digabung dalam satu file, formatnya PDF maksimal 10 MB. Kemudian nanti pilih jurnal pembelajaran. Nah, itu. Kemudian, nah menerapkan yang mana? Jadi ini jurnal yang pertama ya Bapak Ibu, yang tahun kemarin ya, menerapkan prinsip understanding by design, diferensiasi,
teaching at the right level, kemudian pendekatan kultur responsive teaching. Nah, ini untuk guru mapel gitu ya. Bukan guru produktif ada sendiri. Nah, setelah belajar, kemudian ada jurnal pembelajaranku, pilih jurnal pembelajaran, prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, mengunggah jurnal pembelajaran, pilih aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Kemudian, nah ini biayanya, oh sudah. Kalau Bapak Ibu biayanya, kalau Bapak Ibu ternyata kemarin nggak lulus UTBK, ikut UTBK saja biayanya 200 atau ikut UKIN saja 200. Kalau paket lengkap itu 300. Bapak Ibu banyak kadang-kadang peserta japri saya, Bu saya sudah transfer di capture ya, bukti transfernya saya lihat bukan miliknya rekening saya Bapak Ibu, gitu ya. Rekening saya itu ada dua, yaitu ini Bank BRI atas nama Siti Juariah atau Bank BRI untuk PT Akademi Dwija Profesional karena tahun kemarin itu saya kayak YouTube-nya rame gitu ya akhirnya saya ditegur sama pajak jadi setiap bulan saya adalah selalu dipantau pajak Bapak Ibu jadi kenapa memang agak ini ya agak nggak bisa ini karena segala administrasi apa itu saya punya pertanggungjawaban per bulan kepada pajak itu jadi hanya dua Bapak Ibu kalau yang untuk kegiatan ini saya pakai rekening ini tidak pakai rekening lain jadi kalau Bapak Ibu bisa japri saya dulu boleh gitu ya memastikan bahwa rekeningnya ini Bu begitu Insya Allah yang saya share di grup ya oke kemudian saya anukan dulu saya akan memperlihatkan dulu bentar saya akan memperlihatkan dulu panduan sama Bapak Ibu yang apa ya jurnal ya Bapak Ibu sebentar. Oke. Bapak Ibu di dalam pembuatan jurnal gitu ya. Ini yang dari kampus saya dulu saya dikasih ketika monitoring gitu ya. Dulu sempat Bapak Ibu ketika jurnal itu akan dikoreksi oleh dosen atau guru pamong. Ternyata apa? Kurang efisien gitu ya, kurang efisien akhirnya dikoreksi oleh mesin. Jadi saya sarankan Bapak Ibu jangan sudah mengambil yang sudah di-share-share di internet. Bikin sendiri Bapak Ibu, ketentuannya seperti ini ya. Jadi prinsip cara mengerjakan dan template aksi nyata guru tertentu. Gitu ya. Terdapat jumlah modul yang harus diselesaikan di PMM atau di rumah GTK. Di dalam modul ada beberapa topik yang harus dipelajari. Pada masing-masing topik Anda akan diminta untuk melakukan aksi nyata. Tujuan utama aksi nyata adalah menyelaraskan teori yang sudah Anda pelajari dengan kondisi nyata di lapangan secara langsung setelah melakukan aksi nyata. Bapak Ibu tulis pakai kata-katanya Bapak Ibu sendiri meskipun jelek gitu ya. Itu lebih daripada Bapak Ibu mencomot di internet biar kelihatan bagus. Itu tambah karena yang koreksi mesin sekali terdeteksi Bapak Ibu melakukan plagiasi maka akan sulit ya. Kalau insya Allah di UT, karena saya tutor UT ya Bapak Ibu, itu sudah ada yang namanya plagiasi AI. Saya pakai AI ada selesai gitu ya. Tapi kalau sudah terdeteksi AI, Bapak Ibu juga akan tertolak mesin. Tapi yang terbaru ini saya belum tahu apakah AI-nya pendeteksi AI-nya dipakai ataukah hanya tahun kemarin yaitu pakai Turnitin berbayar ya. Cara mengerjakan aksi nyata, pastikan sebelum melakukan aksi nyata membaca panduan yang diberikan, tuangkan aktivitas aksi nyata ke dokumen tertulis. Anda bisa menggunakan aplikasi word processor seperti Microsoft Word. Jangan gunakan Canva, PowerPoint atau sejenisnya. Tidak terbaca Turnitin Bapak Ibu. Itu daripada Bapak Ibu tidak Bu enak pakai Canva bagus. Tapi bagi aplikasi tidak bagus gitu ya. Hanya Microsoft Word ya Bapak Ibu. Pastikan isi dokumen aksi nyata sesuai panduan, aktivitas sesuai topik aksi nyata, membuat dokumentasi saat melakukan aksi nyata, menuangkan buah pikiran personal atau refleksi hasil karya sendiri. Hindari plagiarisme, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah jenis aksi nyata untuk digunakan diunggah dalam jurnal pembelajarannya. Pada modul prinsip pengajaran dan asesmen, ini modul 1, Anda diminta untuk membuat aksi nyata, baca rincian sebelum unggah jurnal.
Pada modul pembelajaran sosial emosional itu modul 2, Anda diminta untuk menuliskan pengalaman bermakna. Pada modul pengajaran pendidikan anak berkebutuhan khusus, ini modul 3, Anda diminta mengumpulkan tugas terbaik. Nah, nanti kalau ada penambahan modul dan lain-lain, itu ada insya Allah akan disampaikan di coaching klinik di kampusnya masing-masing tanggal 5, Bapak Ibu. Format untuk modul 1 itu adalah latar belakang, konsep, rancangan pembelajaran, refleksi, umpan balik. Pastikan foto umpan balik tulisannya terlihat jelas, gitu ya. Format modul 2, latar belakang, konsep, buat rancangan pembelajaran berorientasi PSE, refleksi, umpan balik, gitu ya. Kemudian format untuk yang ketiga, buat rangkuman Bapak Ibu ya. Tidak ada latar belakangnya. Rangkuman, membuat refleksi, membuat rencana aksi sesuai prinsip yang dipelajari, karena itu berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Kemudian umpan balik. Pastikan foto tulisan pada umpan balik terlihat jelas, tidak diketik menggunakan komputer, tapi foto asli umpan balik, gitu ya. Jadi jangan menggunakan, ini contohnya ya Bapak Ibu. Contoh laporan aksi nyata, jadi latar belakang, kemudian penjelasan konsep, kemudian penjelasan konsep rancangan pembelajaran RPP. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan RPP, RPP-nya itu jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu. RPP Bapak Ibu ambil di PMM, tempel di sini, wah merah semua nanti Bapak Ibu. RPP-nya itu bahasanya Bapak Ibu sendiri tuh. Jadi RPP, bentar. Nah ini RPP-nya, pemutaran video, diskusi kelompok, refleksi. Jadi tidak sampai dengan indikator-indikator penilaian enggak, gitu ya. Dokumen umpan balik. Gitu. Bu, apakah nanti bisa dilihat Bu Ria dulu ya, gitu ya, Bu Siti Juwaria dulu ya sebelum saya upload? Bisa. Jadi Bapak Ibu bisa menjapri dengan saya, pastikan nama, gitu ya, gurunya mapel apa, modul jurnal keberapa, link, jangan file ya Bapak Ibu. Nanti kalau file tuh HP saya itu agak ngeleot itu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi nanti akan lama saya menjadi. Jadi kalau file itu saya tinggal klik, tinggal saya baca gitu ya. Biasanya hanya butuh 3 menit saya tahu oh ini sudah bagus. Kalau belum bagus biasanya akan saya oh ini komentar saya ini belum layak gitu. Mohon maaf kadang-kadang ada kata-kata ini belum layak diulang lagi gitu. Kadang saya kalau sudah terlalu banyak gitu belum layak gitu. Tapi kalau sudah bagus kalau Bapak Ibu mau diturnitin siap silakan langsung hubungi turnitin apa adminnya gitu ya. Admin bimbelnya ada nanti akan saya kasih. Oke, ini saya kasih contohnya Bapak Ibu miliknya guru, namanya Butola Ati. Butola Ati ini 3 kali Bapak Ibu tertolak gitu ya. Saya tidak tahu karena akun tiap orang tuh beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang apa yang ini ya, ada yang apa mudah valid, ada yang tidak gitu ya. Ada yang Bu saya aja dikerjakan sama suami bisa ya. Itu berarti bagus. Tapi saya akan memastikan ya Bapak Ibu untuk uh, yang terbaik itu yang bagaimana gitu ya. Ini miliknya Butola Ati. Ini sudah ketiga baru valid Bapak Ibu. Insya Allah ketiga. Saya juga mencari solusinya kenapa gitu ya. Kenapa? Saya kalau sudah nemu punya teman-teman nggak valid itu pasti saya tanya. Tuh saya cari gitu kenapa itu agak sulit Bapak Ibu agak lama gitu. Ini ketiga baru valid saya baru menggunakan Turnitin gitu ya. Karena beliaunya menggunakan aplikasi plagiasi yang gratisan di internet kan banyak Bapak Ibu. Itu sudah tertolak Mas Yan. Saya Bu 100% ini tidak sama dengan yang lain. Ini masih tertolak. Makanya saya coba di Turnitin perbayar ya gitu ya. Bayar di admin 20.000 kalau peserta bimbel. Kalau bukan peserta bimbel 40. Insya Allah banyak Bapak Ibu bukan peserta bimbel Turnitin di bimbel saya itu banyak. Karena cari Turnitin yang apa ya? Cari jasa turnitin yang bisa dipercaya itu kadang sulit ya Pak. Kalau dokumennya Bapak Ibu ternyata dijual belikan, nah itu yang bahaya ya. Oke, ini miliknya Ibu Tolaati. Nah Bapak Ibu yang berwarna itu berarti sama dengan tulisannya orang lain ya. Kayak mungkin understanding by design, mata pelajaran pendidikan, kelas ini menurut saya ya juga sudah banyak, seperti itu nggak apa-apa. Makanya di toleransi tulisan itu boleh sama dengan orang lain itu 30%. Lebih dari 30% Bapak Ibu akan tertolak. Gitu ya. Bukan apa sih pakai Turnitin berbayar, itu adalah standar kampus di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Kenapa nggak pakai aplikasi yang lain? Nah, ini Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan prinsip pengajaran dan asesmen? Ini ada warna-warna kan Bapak Ibu? Nah, warna-warna itu adalah sama tulisannya dengan orang lain.
Kalimat CP ini sama tulisannya dengan orang lain ini. Berarti saya biasanya kalau sampai tertolak itu saya tidak akan ngajari sampai detail buat jurnal ya Bapak Ibu. Karena saya kira jurnal itu yang ngoreksi mesin. Yang penting Bapak Ibu nulis sendiri. Terus kalau sudah saya nyatakan bagus tulisannya gitu ya, maknanya bagus, silakan diturnitin gitu ya. Kalau sudah diturnitin tuh biasanya sudah di bawah 30% aman untuk diupload. Sudah aman, dan saya yakin nggak akan ini ya, nggak akan tertolak gitu ya kalau sudah terturnitin. Tapi kalau Bapak Ibu, saya coba dulu Bu, nanti kalau ditolak baru turnitin, mungkin ada biaya kan Bu Bapak Ibu kalau turnitin, nggak apa-apa, tapi dicoba dulu. Kalau ternyata valid, alhamdulillah. Kalau nggak valid, baru kita cari solusinya, lihat di turnitinnya gitu. Tapi dari pengalaman saya, kalau sudah di bawah 30% hasil turnitin, maka akan akan valid ya itu ya. Jadi ini yang merah-merah Bapak Ibu, yang merah-merah itu harusnya diparafrase. Bu, saya parafrasenya pakai aplikasi. Kalau saya sarankan tidak ya Bapak Ibu. Kalau sudah sekali tertolak itu sulit untuk, nanti jangan jangan apa ya, lebih berhati-hati sekali tertolak itu. Kalau Bapak Ibu lancar-lancar saja alhamdulillah. Sebenarnya tidak ada masalah. Nah, kata-kata yang bergaris merah, terus yang berwarna itu Bapak Ibu harus menggunakan kalimat sendiri ya. Contohnya ini ya, memparafrase kok itu merah gitu ya. Merahnya atau warnanya adalah Rini pergi ke pasar. Maka Bapak Ibu parafrase, pasar adalah tujuan Rini pergi. Itu adalah memparafrase yang semula SPO menjadi O gitu ya. OPS gitu ya. Nah, itu dibalik. Oke, jadi ini umpan baliknya. Kalau pakai tulisan sendiri, Bapak Ibu ngetik-ngetik sendiri, mengingat-ingat pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar, insya Allah bagus, gitu ya. Kalau sudah bagus, Bapak Ibu jangan di-share-share di media sosial lah. Kalau ternyata suaminya, istrinya, saudaranya, temannya besok mau ikut ujian gitu ya, PPG, disimpan, ikut mereka, digunakan mereka lagi, ternyata materinya masih sama, bisa dipakai lagi ya. Syaratnya tidak pernah di-share di media sosial. Karena kadang saya tahu Bapak Ibu ada peserta, ada Bapak Ibu yang mungkin YouTube-nya terkenal tuh Bu Desa Dijelin gitu ya. Itu adalah peserta bimbel saya dulu. Jadi saya sampaikan Bu boleh Bu nge-share. Kalau nggak dipakai suami silakan di-share gitu maksudnya. Kalau memang mau dipakai jangan dulu. Nah ketika suaminya sudah lulus, Bu Desa sudah lulus, baru di-share-share semua yang mereka miliki, nggak masalah. Kan kasihan ya, maksud saya eman gitu ya. Kadang-kadang membuat seperti ini butuh beberapa hari, butuh mengganti kata gitu ya. Ini pengalaman saya mendampingi. Kemudian ada lagi contoh miliknya Mas Aris. Bu, saya punya banyak-banyak, Bu. Saya pinjam enggak. Saya tidak pernah Bapak Ibu memberikan karya tulis peserta bimbel saya. Meskipun sekitar ada 600-an ya yang pilotnya 1, 2, 3 belum yang sebelum-sebelumnya. Saya tidak pernah nge-share gitu ya. Kecuali saya sudah berdiskusi, saya modifikasi modul ajar yang ideal mungkin seperti apa. Nanti akan saya share gitu ya. Yang akan saya share di peserta bimbel seperti apa. Ini miliknya Pak Aris Fahrudin. Nah, ini saya lihat dulu. Mas Aris itu 36% Bapak Ibu. Ini tidak tertolak oleh tidak valid gitu ya. Baru setelah diturnitin yang kedua, dibenahi gitu ya, dibenahi di sini karena banyak merahnya, banyak warnanya di RPP. Makanya RPP itu banyak kata-kata yang sama Bapak Ibu. Tolong tuh RPP diparafrase. CP itu difoto ya. CP itu kalau CP Bu saya maunya ada CP-nya gitu ya. Silakan CP ini difoto kemudian ditempel gitu ya. Nempelnya harus tidak seolah-olah tidak tahu kalau itu tempelan. Itu baru tidak terbaca turnitin gitu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Kalau CP mau di ini ya, kalau CP mau dilihatkan. Sebenarnya kalau CP pun nggak dilihatkan nggak masalah. Toh yang ngoreksi bukan manusia Bapak Ibu, mesin gitu ya. Jadi saya jangan takut, tidak apa ya, jangan takut mengenai jurnal karena jurnal yang ngoreksi mesin. Bapak Ibu bercerita saja sesuai pengalaman Bapak Ibu, sesuai format yang sudah saya lihatkan tadi. Itu menurut saya sudah oke gitu ya. Menurut saya kemudian diturnitin di bawah 30. Aduh, aman itu. Menurut saya semudah itu. Tetapi kalau modul ajar, video pembelajaran, kalau sudah saya kadang satu orang tuh sampai saya suruh apa ya, saya suruh pernah 5 kali untuk tag video gitu ya, karena menurut saya tidak layak untuk lulus gitu. Itu kadang saya ngomongin sampai nangis peserta, tidak layak lulus gitu ya, karena saya
Saya pinginnya Bapak Ibu tuh lulus gitu ya. Kalau lulus tuh kan bahagianya luar biasa. Daripada saya memuji ternyata Bapak Ibu tidak lulus. Itu nangis tambahan ya itu. Oke, saya akan ini adalah mengenai modul ajar, kemudian saya akan bentar, share dulu. Saya nge-share dulu banyak pertanyaan ya kayaknya ya. Saya lihat. Oke, saya akan membahas pertanyaan dari Bu Fitri. Apakah nanti kita diberikan jurnal? Tidak. Saya tidak di bimbingan belajar tidak memberikan jurnal Bapak Ibu yang membuat sendiri. Kemudian sesuai bahasanya Bapak Ibu, saya mengoreksi. Kemudian saya biasa minta Bapak Ibu untuk turnitin, memastikan Bapak Ibu hasil turnitin di bawah 30%. Kalau sudah di bawah 30%, silakan upload. Gitu ya. Insya Allah valid. Kemudian Bu Rita, apakah yang PPG tahun ini akan sama dengan tahun sebelumnya dalam hal ketugasan, ujian praktek? Insya Allah sama, Bu. Nah, nanti yang beda, kalaupun nanti yang beda paling tambahan BK. Katanya dulu ada tambahan, tapi apakah nutut dengan waktu yang ditentukan gitu ya? Karena kemarin kita tiga modul aja pembelajaran itu kayak yang banyak yang tidak ikut ujian gitu karena tidak selesai jurnalnya itu banyak Bapak Ibu gitu ya. Kadang-kadang mungkin menyepelekan gitu ya, teman-teman tuh gampang menyepelekan. Ternyata jurnalnya nggak valid-valid. Ketika diskusi dengan saya, tinggal besok pendaftarannya. Saya kan nggak bisa langsung gimana ya, kan butuh waktu Bapak Ibu ketika berdiskusi dengan saya, ternyata nggak valid beberapa kali, cepet laporan gitu ya. Jadi saya biasanya bersama dengan tim kesalahannya di mana gitu ya. Apakah aplikasinya terkena secara acak, apa itu plagiasi AI dan lain-lain apa terdeteksi AI gitu ya. Karena teman-teman kan di apa ya di media sosial membuat studi kasus dalam waktu 1 menit menggunakan AI. Kadang-kadang iya kalau nggak di ini gitu ya. Kalau nggak ada ternyata kampusnya pakai aplikasi pendeteksi AI. Bapak Ibu selesai sudah gitu kan. Jadi Bapak Ibu hati-hati betul gitu ya. Sebenarnya tidak semua Bapak Ibu pakai Turnitin kampus itu tidak semua. Tapi kalau jurnal nasional ya Bapak Ibu, nasional. Kalau yang saya maksud itu adalah yang UKIN gitu ya. Ada yang pakai Turnitin, ada yang tidak. Kalau pas tidak ya alhamdulillah gitu ya. Kemudian apakah dalam lapor diri ada tahapan mengisi biodata diri ada gitu ya. Tadi yang sudah saya contohkan format gitu ya, format dari dikti itu. Jadi kalau ada NIS itu dikasih strip saja. Jangan sampai apa yang sudah menjadi format itu yang sudah bagus dihapus. Oh, saya nggak punya nih NIS, saya hapus. Jangan ya Bapak Ibu. Mohon bisa memberikan contoh biodata. Tadi sudah saya share ya Bapak Ibu. Kemudian, bentar. Dari Bu Elfrida, SMP 2. Boleh nggak sama materi untuk modul jurnal diferensiasi dengan modul untuk UKIN? Saya sarankan itu beda materi. Bapak Ibu UKIN itu nanti akan saya tunjukkan kalau Bapak Ibu sudah kita belajar ya, belajar di bimbel itu akan saya tunjukkan Bapak Ibu ini loh, cara menilainya seperti ini, aplikasi untuk menilainya ini. Secara rinci ada 36 poin Bapak Ibu UKIN itu modulnya harus seperti apa, layak atau tidak gitu ya. Itu sendiri tidak mungkin sama dengan jurnal gitu ya. Karena jurnal itu kan mohon maaf ecek-ecek gitu ya. Bapak Ibu 2 lembar, 3 lembar tidak masalah gitu. Yang penting plagiasinya kurang dari 30%. Yang untuk penulisan prasyarat suket dan SCKCK tidak tercantum tulisan LPTK. Apakah lolos verifikasi untuk UPI? UPI insya Allah lolos, insya Allah. Yang penting ada tulisannya saja Bapak Ibu untuk PPG gitu ya, PPG tahap 1 tahun 2000, pendidikan PPG tahap 1 tahun 2025. Gitu. Ada itunya aja lolos. Itu kayaknya nggak begitu ini. Ketika UKI menggunakan RPP semester genap atau ganjil. Nah, Bapak Ibu kira-kira tanggal 7 sampai 19 Juli. Kira-kira itu semester apa? Nah, pengambilan video itu secara nasional tanggal itu. Ternyata kampus nanti memberikan waktu kelonggaran, kebijaksanaan. Nah, monggo silakan tanya ke kampusnya masing-masing ketika besok coaching klinik ya tanggal 5 ya. Nah, itu. Biasanya ada kampus nggak masalah, tetapi biasanya secara nasional materi yang berjalan di tanggal tersebut gitu ya. Biasanya kalau apa ada yang tergantung kampusnya Bapak Ibu ya. Kalau saya ngomongnya tergantung kampusnya. Karena ketika kuliah masuk semester genap,
Lapas UKI masuk ganjil karena bulan ini Juli adalah semester ganjil. Cari materi tanggal 7 sampai tanggal 19 Juli ya. Itu. Berapakah jumlah video pembelajaran yang perlu diupload nanti? 2, Bapak Ibu. Jadi video yang utuh, utuh tidak terpotong. Kalau Bapak Ibu, kadang saya ada di media sosial, videonya terpotong nggak apa-apa di video utuh. Wah, ternyata ada peserta yang videonya terpotong. Ketika saya lihat tuh jelas banget kalau itu terpotong gitu ya. Itu nggak lulus Bapak Ibu gitu ya. Padahal saya lihat yang 30 menitnya bagus gitu ya. Bapak Ibu pastikan ada video utuh 2 JP. Kalau kalau bisa semuanya 2 JP, Bapak Ibu kan guru SD, guru PAUD, guru produktif gitu ya, guru guru itu kan beda-beda JP-nya gitu ya. JP-nya itu ada yang 2 kali 30, 2 kali 35, 2 kali 45. Nah itu nanti akan saya bahas gitu ya. Akan saya bahas berapa sih yang benar gitu ya. Itu akan saya bahas sendiri itu lebih detail karena itu penting banget. Jadi video utuh tanpa dipotong karena untuk melihat Bapak Ibu benar-benar melakukan pembelajaran dan apakah Bapak Ibu menguasai materi. Itu biasanya saya lihat di video utuh. Jika jangan-jangan di tengah-tengah bukunya jatuh, masih lihat buku. Nah, berarti Bapak Ibu kan tidak menguasai materinya yang dibawakan. Itu terlihat jelas di video utuh. Kalau video yang edit, itu ada video edit 30 menit. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa mengambil sintak-sintak dari model pembelajaran. Jadi tidak boleh modul ajar itu tidak ada model pembelajarannya. Model pembelajarannya yang terbaru harus apa? Akan saya bahas sendiri gitu ya. Kok kosongan rata-rata kalau Bapak Ibu menyimak YouTube saya uh, yang apa modul ajar yang tidak lulus UKIN itu rata-rata mereka tidak ada model pembelajarannya. Itu ya, itu menjadi titik poin gitu. Oke. Jadi ada 2 video, Bapak Ibu, videonya tetap satunya utuh, satunya dipotong. Gitu. Oke, saya lanjutkan pertanyaan. Apakah untuk ada LPTK yang harus mencantumkan SK? Apabila ada, bolehkah SK ditandatangani oleh kepala sekolah untuk sekolah swasta? Saya kira biasanya ya, kalau ada yang mencantumkan SK untuk sekolah swasta biasanya boleh, gitu ya. Tetapi kalau sudah terpanggil Bapak Ibu berarti pasti sudah diakui di Dapodik. Tetapi Bapak Ibu tanyakan lagi kepada kampusnya, SK ini SK apa gitu ya? SK kepala sekolah, apakah SK itu harus SK bupati gitu ya? Nah, itu ditanyakan betul ketika dengan kampusnya. Tolong dikasih gambaran tentang tambahan modul tentang bimbingan konseling, materinya gimana dan tugas-tugasnya tentang apa. Oke, baik. Bimbingan konseling pun sampai saat ini saya itu melihat saya sebagai tim penilai itu belum ya Bapak Ibu. Bimbingan konseling itu seperti apa? Makanya kan kemarin digembar-gemborkan katanya tahun ini tatap muka, tambah bimbingan konseling, tapi ternyata kan hilang kan, nggak ada tatap muka kan, tetap pakai yang lama begitu. Apakah nanti ada bimbingan konseling di tambahan jurnalnya, materi modul modul pembelajarannya? Nah, itu kita akan ketahui nanti setelah lapor diri tanggal 5 ya. Insya Allah itu ada tadi jadwalnya tanggal 5. Oke. Untuk Bulia Eka, nama lengkap di fakta integritas dan surat pernyataan apakah menggunakan huruf besar? Iya, menggunakan huruf besar ya, Bapak Ibu, beserta gelar. Tetapi ada beberapa kampus tidak mempermasalahkan itu ya. Jadi menggunakan huruf besar semua ngisinya agar mudah untuk dibaca gitu, tidak masalah. Untuk Bu Sikti Nopita, mapel bahasa Inggris apakah studi kasus dan UP full bahasa Inggris? Baik, khusus bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris itu studi kasusnya bahasa Indonesia, modul ajarnya bahasa Indonesia, ngajarnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa Inggris semua. Anak-anak nggak paham nanti gitu ya. Cuma UTBK-nya pilihan gandanya bahasa Inggris semua Bapak Ibu. Nanti dosen yang ngajar Bapak Ibu gitu ya di bimbel itu bahasa Inggris akan saya kumpulkan ketika membahas soal-soal ini ya soal-soal UTBK PCK itu ada dosen ada guru tentor bahasa Inggrisnya sendiri gitu ya. Jadi tidak dengan saya. Kemudian, bagaimana modul untuk kejuruan yang praktek? Lalu apakah bisa waktu ada TEVA, kita bisa buat video juga? Oke, modul untuk pembelajarannya, untuk melengkapi jurnal kah? Boleh kalau ada TEVA-nya. Kan memang itu nanti materinya ada TEVA-nya. Ada proyeknya itu. Ya, khusus untuk guru
produktif gitu ya. Untuk modul ajar yang akan digunakan untuk UKIN nanti diskusi sendiri di Zoom meeting bersama saya bagaimana mengantisipasinya karena guru produktif itu yang diminta 2 JP tapi ngajarnya kan 11 jam Bapak Ibu. Beda sama dengan guru PAUD. Guru PAUD itu paling banyak tidak lulus Bapak Ibu di UKIN-nya karena tidak mengerti caranya membuat modul ajar dan video itu berdasarkan penilaian itu. Makanya saya kasihan sama. Jadi banyak sekali materi-materi di video YouTube saya kalau Bapak Ibu lihat itu saya mengkhususkan teman-teman guru PAUD ya karena jumlahnya ketika piloting 2 itu nggak lulus tuh luar biasa di Indonesia ya itu. Jadi kalau Bapak Ibu guru PAUD harus lebih sering intens komunikasinya dengan saya ya. Oke, kemudian Ibu Juwita dari Universitas Negeri Semarang. Seni budaya, apakah nanti tugas kami PPG dicek terlebih dahulu sebelum upload? Iya, tentunya akan saya cek. Itu. Makanya gunanya bimbel adalah mendampingi Bapak Ibu jika ada tempat diskusi, agar tidak ada informasi yang hoax gitu ya. Dan Bapak Ibu kan nggak punya guru pamo, nggak punya dosennya, nanyanya ke siapa? Apakah yang saya modul ajar ini sudah benar belum? Kesalahannya di mana? Nah, itu fungsinya bimbel ya. Banyak Bapak Ibu bimbel hanya saya lihat itu Bapak Ibu peserta-peserta saya, Bu saya bimbel Bu, baru tahu bimbelnya Ibu gitu ya. Saya bimbel tuh hanya 1 kali pertemuan bahas 10 soal itu 350 gitu. Waduh gitu kan kasihan kadang-kadang saya. Jadi kalau insya Allah akan saya koreksi gitu ya sendiri. Bisa dibandingkan dengan bimbel-bimbel lain. Oke, ini Bapak Ibu bukan saya menakut-nakuti ya Bapak Ibu. Ini adalah 159 anggota retaker piloting 2 dan 3 yang tidak lulus Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi mereka datang ke saya mau bimbel kondisinya tidak lulus ya, tidak lulus UKIN, UTBK gitu. Itu pun kemarin jumlahnya hampir sampai 200 gitu ya. Ini yang sudah lulus alhamdulillah banyak yang sudah keluar ini. Tapi ini luar biasa Bapak Ibu, jangan apa ya? Kalau jangan menyepelekan Bapak Ibu. Cari informasi seakurat mungkin di waktunya itu di apa ya? Waktu meskipun Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang penting di sekolah dengan jadwal begitu banyak, belum lagi di rumah terus besok saja dah ngerjakan jurnalnya, besok saja dah gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu temennya lulus bahagia menerima serdik, Bapak Ibu belum. Itu nelongso gitu ya. Jadi berikan kesempatan ini ya, kesempatan ini untuk benar-benar. Karena dulu kan, pokoknya Bu, pokoknya masukkan jurnal aja, bukan jurnal. Modul ajar aja pasti lulus katanya. Kata siapa begitu ya. Kalau sudah ketahuan nggak lulus dalam jumlah banyak, piloting 1, 2, 3, ribuan kan, 3.000 lebih gitu Bapak Ibu. Kan akhirnya nangis Bapak Ibu. Oke, Ibu Tari, Bu, di mana saya mendapatkan format biodata dikti? Nanti dikasih oleh petugas Bapak Ibu di Telegram atau ada di websitenya kampus yang sudah saya contohkan tadi punya UNM, UNY. UNY itu sudah ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk, langsung nanti sudah ada format biodata dikti. Lebih baik Bapak Ibu dari sebenarnya format biodata dikti itu sama template-nya semua seluruh Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya mendapatkannya akan nanti di ini ya, di website atau diberikan oleh petugas, petugas atau panitia PPG di kampus ya. Oh, oke sama. Formatnya gitu ya sudah saya ini ya Bu Bu Tali Bu Tari Auliatu ya. Gitu. Oke. Saya di Universitas Negeri Malang tidak ada list untuk persyaratan biodata. Belum, Bu. Gitu ya. Kalau ternyata kampusnya tidak ada, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting nanti ketika upload upload lapor diri sudah lengkap, gitu ya. Kemudian biasanya sama kampus sudah ada rekapnya. Biasanya kalau kampus yang baik itu ada rekapnya. Rekap yang sudah, rekap yang belum. Nanti yang belum dicari. Biasanya kampus yang baik ya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kampus yang baik. Kampus yang setiap tahapan itu Bapak Ibu dikumpulkan tuh mereka kampus baik. Karena saya diundang di beberapa kampus UNY itu biasanya saya diundang untuk membahas modul ajar dan UTBK, tetapi khusus bahasa Jawa itu saya sering diundang piloting sebelumnya. Karena bahasa Jawa itu kan jarang Bapak Ibu yang yang apa ya materinya jarang gitu ya. Bu kalau kita bimbingan bawel tanya terus nggak apa-apa kan Bu?
Soalnya saya orangnya nggak enakan. Boleh, boleh, boleh. Kalau tanya itu nggak masalah lah, gitu. Oke, Bu, mohon maaf Bu, untuk form data dan fakta integritas pakai titel gitu ya. Menurut saya pakai titel tidak apa-apa, tetapi kadang-kadang ada kampus yang nggak usah pakai titel ya. Bapak Ibu perhatikan dulu petunjuknya dari kampusnya Bapak Ibu ya. Fakta integritas tuh pakai titel, kadang-kadang tidak masalah, tidak pakai tidak masalah. Tergantungnya Bapak Ibu. Tergantung LPTK Bapak Ibu maksud saya. Untuk keseluruhan tes yang diberikan, yang mana yang paling besar nilainya untuk kelulusan? Semuanya, Bapak Ibu, rata-rata UKIN itu, nilainya UKIN itu kan ada dua Bapak Ibu. Nilai modul ajar sama nilainya video. Nah, dua-duanya nilainya itu harus baik atau 70. Sedangkan nilai UTBK itu adalah studi kasus dan nilai pilihan ganda. Rata-rata nilainya harus 70. Jika Bapak Ibu nggak mencapai 70 UTBK-nya, maka akan Bapak Ibu retaker atau mengulang di UTBK. Kalau Bapak Ibu nilainya nggak sampai 70 di UKIN, maka akan mengulang retaker UKIN. Bu, nilainya jurnal tuh nggak masuk penilaian sama sekali dalam kelulusan. Iya, jurnal itu tidak masuk kelulusan, tetapi menjadi prasyarat Bapak Ibu untuk bisa daftar ujian. Gitu ya. Itu semuanya punya peran penting ini. Kalau Bapak Ibu nggak lulus salah satu kan nggak lulus ngulang tahun depan. Bukan tahun depan ya, periode selanjutnya ya. Oke, mulai dari pengerjaan modul, kemudian jurnal, terus soal, studi kasus, semuanya mempengaruhi kelulusan. Yang tidak mempengaruhi jurnal itu sebagai syarat daftar, tapi tidak mempengaruhi kelulusan. Yang mempengaruhi kelulusan UKIN dan UTBK. Makanya di sini ada program bimbelnya itu Bapak Ibu, ada UKIN dan UTBK, karena saya tahu ada Bapak Ibu yang belum lulus di kemarin-kemarin, mau ikut yang sekarang gitu ya, ada yang 8 kali, 9 kali, ada 6 kali, ada yang 2 kali. Makanya Bapak Ibu bersyukur kalau Bapak Ibu sudah lulus ya. Maksudnya kalau sudah terpanggil ya harus beneran gitu ya, belajarnya harus beneran. Disempatkan, harus ada waktu untuk mengerjakan. Oke, saya baca lagi. Bu boleh bertanya, jika sudah mengikuti pendidikan guru penggerak sebelumnya, di mana biasanya upload sertifikatnya? Oke, baik. Upload sertifikat itu sepertinya sudah otomatis di SIM PKB gitu ya. Dan insya Allah ya, kalau makanya nanti ditanyakan ya Bu Reni di tanggal 5 Juni itu ketika coaching klinik, guru penggerak itu dapat apa tahun ini gitu ya, istimewanya apa? Jangan-jangan tidak diakui seperti kepala sekolah sekarang kan guru penggerak dihapus gitu ya. Kalau yang tahun sebelumnya guru penggerak itu tidak mengerjakan UKIN, Bapak Ibu dianggap lulus UKIN. Itu Maret 2024. Jadi hanya mengerjakan UTBK, itu enak banget. Ini banyak yang lulus. Nah, ketika yang piloting 1, 2, piloting 2, guru penggerak tidak ada di piloting 1. Piloting 2 dan 3, guru penggerak itu terpanggil, tetapi dibebaskan dari jurnal. Gitu ya. Tetapi harus mengerjakan UKIN dan UTBK. Mungkin karena nyepelekan ya, banyak yang guru penggerak itu tidak lulus di UKIN-nya ternyata. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, mungkin ketika nanti coaching klinik akan diinformasikan guru penggerak itu tahun ini dapat apa, diakui atau tidak, gitu ya. Oke. Bu, untuk fakta integritas dan biodata harus ditulis tangan sendiri, diketik itu kayaknya. Diketik, kemudian diketik rapi, di print. Kalau yang ada materainya, gitu ya, materainya itu dikasih materai, terus di scan. Gitu. Oke, untuk jurnal sebelum kami bimbingan dengan Ibu, apakah kita turnitin dulu? Jurnal itu Bapak Ibu tulis dulu ya, Bapak Ibu susun, kemudian kirimkan ke saya linknya, agar saya baca dulu. Saya lihat dulu benar enggak ini sesuai formatnya. Kalau sudah saya ngomong benar, Bu, silakan diturnitin, baru diturnitin. Jangan diturnitin dulu, dikasihkan saya di Japri dulu saya. Ini khusus peserta bimbel ya Bapak Ibu. Nanti kemudian diturnitin, setelah turnitinnya lebih atau kurang dari 30%, silakan diupload. Itu berarti saya sudah aman itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu turnitinnya 45, oh ketir-ketir itu Bapak Ibu. Ya. Kalau jurnal ada sistem validasi juga Bu katanya. Iya, jurnal nanti tervalidasi atau tertolak gitu ya. Tetapi tidak, itu yang ngerjakan mesin ya, bukan
yang menilai bukan guru pamong, bukan dosen gitu ya. Makanya penilainya siapa? Penilainya itu adalah Turnitin gitu ya. Makanya sebelum diupload saya sarankan Turnitin dulu. Biayanya di bimbel itu peserta bimbel 20, bukan peserta bimbel 40 per file ya Bapak Ibu. Karena kami menyediakan karena banyak kadang apa ya? Dari pengalaman saya itu sebelum piloting mahasiswa itu kan harus ada Turnitinnya dan harus disertakan Bapak Ibu dulu itu. Nah, itu kalau kadang ada yang menyalahgunakan layanan Turnitin sehingga mereka karya tulisnya itu diperjualbelikan. Nah, itu saya untuk mengantisipasi seperti itu, makanya saya menyediakan Turnitin sendiri. Karena saya juga ngoreksi, malam-malam saya koreksi, ternyata Bapak Ibu Turnitin di luar dimanfaatkan oleh orang gitu ya, tidak bisa untuk ujian kan saya koreksi 2 kali, nanti peserta nangis kan, saya harus buat ini Bu, besok dikumpulkan. Dan saya merasa dulu saya kok merasa ngapain Turnitin ya, maksudnya ngapain kan teman-teman bisa nyari di luar gitu karena banyaknya kasus eh, ada yang banyak kasus yang apa ya menurut saya jasa Turnitin yang tidak terpercaya, akhirnya saya menyatukan di sini disediakan dijamin keamanan untuk apa namanya ini ya, dijamin keamanannya untuk filenya tidak akan tersebar kemana-mana gitu ya, karena kalau Bapak Ibu gagal saya adalah gagal gitu. Jurnal ada validasinya, ada valid, tertolak atau diterima itu. Gitu. Makanya agar diterima gitu ya, agar tervalidasi, maka saya koreksi dulu dan diturnitin gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah upload di bawah 30% itu saya sudah aman gitu ya. Saya merasa aman gitu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi kah? Untuk ujian UKIM bagaimana kita latihannya nanti ya Bu di bimbel? Ibu, untuk ujian UKIN kan sudah, UKIN itu ada 2 modul ajar, sudah ada jadwalnya UKIN itu ya. Jadi memang saya tidak ada waktu jadwal khusus untuk membahas jurnal ya Bapak Ibu, karena saya anggap jurnal itu Bapak Ibu sudah menguasai. Yang penting Bapak Ibu pakai cerita sendiri gitu ya. Dari pengalaman Bapak Ibu jangan mencomot dari internet gitu. Meskipun tulisannya kalimatnya nggak karu-karuan apa nggak kurang bagus gitu ya. Nggak masalah, yang penting sesuai dengan format. Yang satu, yang kedua hasil turnitinya di bawah 30%. Itu sudah aman dah gitu ya. Kemudian kalau mau menjadi PDF ngelewati biasa PDF biasa ya Bapak Ibu. Jangan melewati yang apa ya? Jangan melewati yang apa Bapak Ibu pakai aplikasi apa, PDF nggak usah gitu ya. Bapak Ibu PDF-nya kayak gini aja. Dulu ada yang kalau ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya di sini simpan sebagai, kalau dari sini ini PPT, ini contohnya mau saya PDF kan gitu ya. Simpan sebagai, klik cari format PDF Bapak Ibu. Nah, format lain atau PDF gitu ya. Ada nggak ya di sini? Nggak ada. Nah, Ibu kan di sini PowerPoint. Ibu lihat yang PDF, cari yang PDF gitu ya. Oke, bentar. Cari di sini yang PDF. Biasanya kalau di Word itu bisa langsung kelihatan. Oke. Nah, ini format PDF, klik, sudah simpan. Semudah itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah pakai yang habis di print terus di scan itu nggak bisa, itu tambah nggak terbaca mesin. Jadi, makanya nanti saya lihat dulu ini layak atau enggak gitu ya. Jadi lebih baik memang pertama kali upload jurnal itu benar-benar tulisannya Bapak Ibu gitu ya, benar-benar sudah diturnitin. Sekali Bapak Ibu tervalidasi, maka selanjutnya tuh validasinya lebih mudah. Latihannya. Nanti soal oke. Soal UKPPG yang studi kasusnya sama soal objektif ya. Makanya Ibu ada soal UTBK. Itu nanti soalnya 50 gitu ya. 15 SJT, 35 PCK dan studi kasus. Studi kasus itu saya beritahu caranya studi kasus yang bagus. Karena studi kasus prajabatan, studi kasus Kemenak, studi kasus Kemdikbud gitu ya, PPG seperti Bapak Ibu itu beda Bapak Ibu gitu ya. Jadi memang nanti saya indikator penilaiannya juga berbeda gitu. Sehingga nanti dari sini ketika Bapak Ibu sudah saya sampaikan studi kasus yang bagus itu seperti apa, Bapak Ibu buat
Setelah itu akan saya koreksi satu persatu gitu ya. Pemilihnya Bapak Ibu sudah bagus belum? Kalau perlu dibenahi di sebelah mana? Setelah itu diturnitin. Kalau sudah diturnitin, itu ternyata lebih kurang dari 30%, maka dihafal gitu ya. Setelah dihafal kenapa? Besok diketik Bapak Ibu. Turnitin itu. Bukan turnitin ya, studi kasus itu. Sedangkan soalnya memang saya akan bahas soalnya sesuai jadwal ini ya. KLPBG 1, 2, 3 ini soal sesuai dengan kisi-kisi PPG Bapak Ibu. Dan di bimbel ini ada tryout-nya juga. Gitu. Oke. Jadi kadang Bapak Ibu tadi ada yang nanya, Bu, gitu ya. Di peserta sebelumnya apakah ada gitu ya? Peserta sebelumnya apakah pernah ada di bimbelnya Ibu gitu ya, ada yang tanya seperti itu. Bapak Ibu, peserta bimbel saya itu banyak ya. Ini peserta. Buktinya apa gitu ya? Buktinya adalah pengumpulan, ini saya masih piloting satu 2 3 belum yang tahun sebelumnya. Gitu ya, mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang suaminya, saudaranya adalah peserta bimbel saya sebelumnya. Jadi itu saya punya Bapak Ibu modul ajar apapun, kelas apa, mapel apa gitu ya. Ini belum yang di kampus saya ya, mulai sejarah, kuliner, sosiologi, semuanya ada. Bu, apakah sebanyak ini boleh saya minta? Tidak boleh. Saya tidak pernah nge-share gitu ya. Videonya seperti apa gitu ya. Piloting 2, piloting 3, retaker, itu ada semua Bapak Ibu. Gitu ya. Dan Bapak Ibu nanti akan saya koreksi seperti ini sesuai dengan tanggal dan ngumpulkannya gitu. Bu, oh, saya nggak dikoreksi-koreksi ya Bu, biasanya gitu ya. Saya lihat dulu tanggalnya Bapak Ibu ngumpulkan gitu ya. Nah, ini yang retaker-retaker yang nggak lulus kemarin, khusus bimbingan retaker gitu ya, nggak lulus itu banyak Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Studi kasus banyak. Biasanya teman-teman tuh banyak yang jawab langsung, oh saya mau beli studi kasusnya. Tidak, saya tidak menjual studi kasus, saya tidak menjual modul ajar gitu ya. Tapi saya akan mendampingi Bapak Ibu sampai benar-benar gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu saya tahu Bapak Ibu tidak lulus tuh saya bisa tahu kalau Bapak Ibu saya dampingi dari mana tidak lulusnya gitu loh Bapak Ibu, maksud saya gitu. Jadi tidak lulusnya karena kecurangan, karena ada sesuatu yang memang kita belum gitu ya. Nah, itu saya akan tahu gitu. Langkah selanjutnya apa gitu. Saya akan dampingi terus. Adakah yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Minimal Bapak Ibu malam ini mendapatkan gambaran. Oke, jadi nanti insya Allah akan saya share ya Bapak Ibu video ini um, tentang ke depannya seperti apa gitu ya, garis besarnya ini seperti apa. Jadi Bapak Ibu kan mesti kadang bingung Japri itu, Bu apa bedanya UTBK sama UKIN? Nah malam ini sudah tahu perbedaannya di mana. Bu menyusun jurnal yang baik itu seperti apa? Hari ini tahu gitu ya. Kira-kira pendidikannya seperti apa gitu. Memang Bapak Ibu butuh tempat untuk bertanya, kemudian karena Bapak Ibu tidak punya pendamping baik dosen ataupun guru pamongnya gitu. Dan di ini Bapak Ibu disiapkan betul. Jangan merasa gak apa-apa lah. Nanti gak apa-apa saya nggak lulus. Jangan Bapak Ibu. Kalau nggak lebih baik lulus sekarang gitu ya. Lulus sekarang, tahun depan terima tunjangan. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu lagi insya Allah tanggal 3, kalau tanggal 4 insya Allah sekitar tanggal itu. Semoga saya tidak ada jadwal perubahannya. Bu, kalau pas jadwal bimbel ternyata berhalangan hadir, apakah ada rekamannya? Insya Allah tentu ada rekamannya. Jadi rekaman bimbel itu tidak akan saya share, Bapak Ibu. Biasanya memang khusus peserta bimbel, tetapi kalau informasi-informasi gitu, itu akan saya share secara umum gitu. Itu ya, itu perbedaannya. Jadi memang kalau Bapak Ibu kalau nggak bisa hadir, disempatkan untuk melihat rekamannya. Mungkin ada informasi terbaru, karena informasi itu di pendidikan PPG itu kadang cepat Bapak Ibu. Mulai penilaian, mulai apa, mulai kebijakan itu cepat sekali gitu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memantau gitu ya informasi yang terbaru. Apakah kadang ada kampus yang tidak peduli sama mahasiswanya itu. Jadi besok mau nggak dikasih sosialisasi apa waktu pengumpulan tuh. Jadi Bapak Ibu kalau memang kampusnya tidak peduli seperti itu, Bapak Ibu fokus saja seperti yang saya sampaikan. Gitu. Kalau sama kampusnya dikasih ancang-ancang besok ujiannya bajunya pakai baju adat,
ketika video pembelajaran. Ada Bapak Ibu, ada yang pakai, biasanya UNESA itu sering pakai jasnya warnanya hitam gitu ya. Nah, harus ada dasinya merah, itu UNESA biasanya. Boleh, itu adalah kewenangan kampus, boleh itu. Gitu ya. Kalau ada kadang terserah gitu ya. Kalau dosennya sudah terserah ya apa. Kalau kategori lolos nilai paling rendah 70, rata-ratanya 70. 70 itu kalau kalau bisa saya prediksinya Bapak Ibu dapatnya 100. Kalau saya ya. Makanya saya mungkin nanti agak Bapak Ibu harus tahan mental dengan saya ya. Kalau saya karena saya pinginnya 100 gitu. Jadi kalaupun nilai-nilai jelek 80 gitu. Jadi setelah ujian tuh biar Bapak Ibu nggak nelfon, kira-kira saya lulus gak ya Bu? Kira-kira saya lulus. Nah, ya, setiap hari kan malah kalau Bapak Ibu tidak maksimal, ketika selesai ujian itu kayak kepikiran Bapak Ibu. Gitu ya. Itu pengalaman saya. Ini teman-teman depak itu banyak yang menghubungi saya. Bu, saya sepertinya videonya kurang bagus ini. Kayaknya saya besok. Nah lah, itu karena Bapak Ibu tidak maksimal ketika mengumpulkan tugas. Untuk 70 itu gabungan SJT sama studi kasus. Iya, itu nanti nilainya menjadi UTBK. Gitu ya. Terima kasih Ibu, rasanya lebih ringan setelah mendengar pemaparan Ibu. Iya, Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang penting mendengarkan informasi yang benar. Gitu ya. Ikuti segala sosialisasi dari kampus. Pasti ada, kadang-kadang saya menyampaikan seperti ini. Ternyata besok kampusnya Ibu ada kebijakan baru. Itu hal yang biasa. Yang penting Bapak Ibu jangan tertinggal informasi di kampusnya Bapak Ibu. Jika kampus itu tidak memberikan informasi apapun, maka fokusnya informasi yang saya sampaikan. Bimbingan jurnal itu tidak, bimbingan jurnal itu kan sudah saya sampaikan ya, nanti mungkin jurnal itu tidak saya kasih waktu yang khusus gitu ya, karena jurnal itu yang penting nanti akan saya share formatnya, kemudian silakan ditulis sesuai bahasanya yang Bapak Ibu buat, kirim ke saya apakah sudah bagus sesuai apa ya, sesuai tata formatnya, isinya gitu ya. Kalau sudah ngomong ini bagus, silakan diturnitin ya. Setelah diturnitin itu akan kok hasilnya di bawah 30% siap upload gitu. Kadang-kadang Bu saya pakai gratisan aja, nggak usah turnitin, saya tervalidasi, tidak apa-apa, alhamdulillah itu rezeki gitu ya. Tapi kalau ternyata sampai Bapak Ibu tertolak sampai 3 kali, jangan menunggu 3 kali lah gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh ngentengkan, oh kemarin tuh temanku jurnalnya amburadul aja keterima tervalidasi, itu pas bagus ya, pas baik. Tetapi kalau Bapak Ibu sekali jurnalnya tetap tertolak, tetap jangan menunggu 3 kali baru menghubungi saya gitu ya. Itu nanti saya kesulitan untuk melihat itu tata letaknya yang salah, turnitinnya, atau plagiasi AI-nya. Kalau ternyata Bapak Ibu menggunakan AI gitu ya, itu ketahuan Bapak Ibu. Ada beberapa aplikasi yang mungkin nanti saya akan dengan tim itu akan meng-cross check di mana kekurangan jurnalnya Bapak Ibu gitu ya. Jurnal itu bebas, Bapak Ibu jurnal harus nyusun sendiri sesuai dengan jadwal nanti di kampusnya Bapak Ibu ya. Ini nanti kampus itu ketika sosialisasi Bapak Ibu akan disampaikan tanggal ini sampai tanggal ini gitu ya, jurnal harus selesai gitu. Ada yang kampus seperti itu. Oke, Bu, untuk jurnal apakah diberikan formatnya? Nanti di bimbel akan saya berikan formatnya ya, Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya. Tadi kan sudah saya share ya, saya juga ingin tahu nanti karena itu resminya masih tanggal 5, formatnya tetap biasanya kami itu tim penilai dari kampus itu dikasih kayak monitoring gitu ya, bukan sosialisasi formatnya tetap atau tidak gitu ya. Karena ini saya mencontohkan tadi yang tahun kemarin. Nah, saya belum mendapatkan apapun dari kampus ya. Nanti kalau ternyata kampus ngomong, oh sama dengan tahun kemarin, akan saya share di peserta bimbel gitu ya. Bu, saya kan di SMP guru mapel prakarya, sedangkan di bidang studi agroteknologi pengolahan hasil pertanian. Apakah saya buat modul pembelajaran dan jenis? Oke, baik. Saya akan jawab ya. Jadi Bapak Ibu, mapelnya sesuaikan dengan mapel PPG-nya Bapak Ibu. Gitu ya. Ini kemarin banyak yang tidak lulus, itu adalah ketika guru ekonomi ngajar di SD, kemudian pakai modul ajarnya SD, itu tidak lulus Bapak Ibu. Gitu ya. Meskipun saya juga tahu kok ini ya, ada beberapa nggak apa-apa, tapi kenyataannya tidak lulus. Karena kemarin ada namanya Bu Nelly, piloting 1, guru ekonomi PPG-nya, ngajarnya di SD. Belajarnya dengan saya SD, UTBK-nya UTBK SD, kemudian UKIN-nya SD. Ketika untung kampusnya baik, kampusnya menghubungi 1 hari menjelang terakhir, kalau tidak boleh SD, harus sesuai mapelnya.
Itu nangis satu hari itu Bu. Kalau rezekinya insya Allah besok nemu sekolah, kan harus cari sekolah. Alhamdulillahnya ada sekolah yang mau menerima, lulus Bapak Ibu. Jadi dipastikan sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu ya, bidang PPG-nya. Untuk soal bahasa UTBK bahasa Inggris ada berapa soal? 50. Gitu ya, yang bahasa Inggris 35. Yang 15 itu bahasa Inggrisnya hanya 15 itu SJT namanya, itu bahasa Indonesia. Tuh ya. Bu, nanti videonya di-share kembali karena di suaranya terputus-putus, banyak ketinggalan materi. Insya Allah nanti akan saya kirim lagi ya. Oke. Oke, baik. Adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya saya sudah membahas ya pertanyaan Bapak Ibu gitu ya. Nanti kalau di pertemuan selanjutnya kita akan mungkin tanggal 3 saya akan bertemu lagi Bapak Ibu gitu ya. Saya pastikan dulu gitu ya apa yang saya dapat dari LPTK saya, informasi-informasi terbaru itu. Yang minimal Bapak Ibu sudah punya gambaran materinya apa gitu ya, yang digunakan untuk UKIN nanti materinya apa gitu. Itu. Bulan apa mulai mengerjakan? Nih, Bu nanti akan diminta membuat jurnal. Bu, bulan apa mulai mengerjakan modul Bu PPG? Juni kan anak-anak Juli, 7 sampai 19 Juli. Itu adalah pengambilan video. Ambil materi di bulan itu, gitu ya. Kira-kira nanti akan diminta membuat berapa jurnal? Kalau jurnal itu setiap satu modul pembelajaran satu jurnal yang sudah saya terangkan. Jadi kalau ternyata ada 3 modul pembelajaran, maka ada 3 jurnal, gitu ya. Gitu. Jadi kalau besok ketika coaching klinik tanggal 5, itu apakah kita ketambahan satu materi atau tambah dikurangi? Keputusan finalnya adalah tanggal 5, gitu ya. Jadi kita tunggu tanggal 5. Oke. Baik, ada ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya akhiri diskusi kita malam ini. Segala sesuatu bisa ditanya di grup. Oke, Bu, pembayaran ini banyak yang Japri. Oke, pembayaran Bapak Ibu boleh dibayar sekarang karena banyak yang sudah Japri gitu ya, dibayar sekarang boleh. Kemudian mulai tanggal 1 ketika Bapak Ibu gajian boleh gitu ya. Ketika sampai mulai pembelajaran itu kan tanggal berapa? Tanggal 9. Ketika Bapak Ibu masih kesulitan pembayaran boleh japri dengan saya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel, bisa dipandu gitu ya, tidak bingung sampai akhir. Semua bisa didiskusikan gitu ya. Jadi jangan sampai karena memberatkan akhirnya kemudian nggak ikut bimbel, baru retaker ikut bimbel. Jangan nunggu retaker dulu baru ikut bimbel. Dikondisikan gitu ya. Insya Allah saya bisa mengerti apa yang Bapak Ibu sulitkan itu di mana gitu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tetap ya Bapak Ibu, nanti rekening itu yang akan saya share itu yang atas nama Siti Juwaria yang BRI. Itu lainnya itu tidak ya Bapak Ibu, tidak, bukan rekening saya, atau Bapak Ibu bisa japri dulu benar rekening ini ya Bu begitu. Karena saya takutnya banyak permasalahan kadang rekening itu sampai rekeningnya orang Bapak Ibu. Bu nanti ada bimbel khusus bahasa Inggris. Iya, khusus bahasa Inggris ada tentornya sendiri untuk UTBK bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pembelajaran diskusi kita malam ini. Kita ketemu insya Allah 3 Juni. Mungkin saya akan memberikan informasi-informasi terbaru. Begitu. Jika Bapak Ibu menemui pertanyaan atau kebingungan, silakan japri di grup, saya di tag atau japri langsung. Meskipun nanti saya jawabnya slow respon gitu Bapak Ibu agak lama, tapi insya Allah akan saya jawab. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita tutup kegiatan diskusi kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selalu Bapak Ibu diberikan lulus tanpa retaker tahun ini Ya, periode ini. amin. Makasih Ya. Bu. Jangan Makasih. retaker. Jangan Ya, retaker. Bu. Kita berjuang Amin, bersama amin. Bapak Ibu. Harus Amin. Iya lulus Bu. semua. Amin Ibu. Biar Oke, bisa gitu. semangat, Amin. harus semangat. Lulus. Masuk Oke, retaker. amin, amin, amin. Ya, Assalamualaikum amin Bu. warahmatullahi Amin Bu. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.